Ya, tampaknya kita akan memulai saja ya. Tapi sebelumnya coba di turn on dulu kameranya. Saya ingin melihat apakah para ananda di sini sudah siap untuk menyimak. Saya mau lihat wajahnya. Saya ingin melakukan sesuatu dulu nih. Waduh, sesuatu apa ya? Oke, terima kasih. Bagus sekali. Nah, kita... Apakah sudah sarapan ini? Belum, aduh, sabar ya. Mudah-mudahan karena menariknya materi atau mungkin bisa disambil nanti ya, sedikit-sedikit untuk sarapan. Oke, semuanya coba begini tangannya. Baik, boleh begini? Oke, seperti oke. Ikuti instruksi saya ya. Ya, silakan sekarang diputar. Diputar, mau ke arah mana saja diputar. Ya, saya bilang semakin cepat harus semakin cepat juga ya. Coba, semakin cepat. Faster. Ya, semakin cepat walaupun belum sarapan. Ya, semangat. Dan sekarang silakan simpan di dagu. Simpan di dagu. Di dagunya mana anak-anak? Baik. Terima kasih yang sudah berpartisipasi ya. Luar biasa sekali, semuanya tampak bersemangat. Kalau begitu, mari kita langsung saja dengarkan materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Tom Hurt, Supraptos ya dari PhD, mengusung tema dari SMK Telkom hingga doktor ke Korea Selatan. Masya Allah ya. Baik, kalau begitu kepada Bapak Dr. Tom Hurt Supraptos ya dari PhD, kami persilahkan. Oke, baik Bu, terima kasih. Saya bisa share, boleh saya diizinkan untuk share screen, Bu? Baik, sebentar. Sebentar, Pak. Sudah bisa, Pak. Pak Tom Hurt. Oke. Baik, silakan Oke, Bapak. bisa. Oke, ini kali ya. Udah masuk ya? Sudah. Oke. Kelihatan ya? Full. Apakah Ya, terlihat? Oke. Baik, Pak, terlihat dengan jelas. Oke, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam hormat untuk tadi Bapak Kepala Sekolah belum hadir ya, tapi salam hormat untuk Bapak Kepala Sekolah ya, Dr. Daduk. Kemudian juga salam hormat saya untuk para guru SMK Telkom Bandung dimanapun berada saat ini, karena berkat jasa para guru lah saya bisa bersekolah ya sampai bisa selesai dokter ini gitu. Jadi saya sangat menghormati sekali profesi guru. Kemudian juga adik-adik ya, saya sebut adik meskipun kayaknya umurnya jauh nih. Boleh adik-adik Pak, karena alumni silahkan boleh. Kalau alumni ya.
Jadi adik-adik di SMK Telkom Bandung yang pagi-pagi, Masya Allah ya, jam 7.45 sudah hadir dalam acara online pagi hari ini. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti ini bisa berguna ya. Kemudian spesial ini juga, salam untuk, dulu kayaknya ada teman saya seangkatan ya, Pak Toifur Pipin, dan senior saya 2005 dulu satu kosan sama saya, Pak Jaka Guningrat. Bener ya? Benar ya. Salam untuk Mas Jaka dan Pak Pipin. Oke, ini judul yang saya angkat pada pagi hari ini, yaitu dari SMK Telkom hingga dokter ke Korea Selatan ya. Dari hasil diskusi dengan Pak Wahyu Nursaputra. Terus perkenalan sedikit siapa saya. Jadi nama lengkap saya memang agak sulit nih, Tom Hertz Praptosya dari ya. Saya itu saat ini sebagai PhD graduate, baru aja lulus, baru beberapa hari yang lalu saya terima ijazah saya di bidang ICT, Information and Communication Technology. Jadi nama kampusnya itu adalah University of Science and Technology. Kalau misalnya fakultasnya atau setara fakultas ya, namanya ETRI School gitu. ETRI School ini sebenarnya ETRI itu adalah Research Institute ya di Korea Selatan. Jadi kayak kalau misalnya Bapak dan Ibu guru tahu LIPI misalnya, jadi itu setara LIPI, tapi bidangnya khusus bidang ICT gitu, Electronics and Telecommunications. Jadi saya risetnya di situ. Oke. Di sini saya bersama dengan istri saya yang kebetulan juga sebenarnya lulusan SMK Telkom ya. Kemudian juga dosen di Telkom University dan saat ini sedang menempuh S3 di Korea Selatan. Oke, sedikit flashback dari saya. Jadi saya itu SMK Telkomnya masuk agak jadul ya, 17 tahun yang lalu. Ya, 17 tahun Sweet 17. Jadi 2003 saya masuk SMK Telkom Banjarbaru. Sampai tahun 2006. Jurusan saya itu Network Access. Tapi saya nggak tahu sekarang ada atau enggak ya jurusan tersebut. Masih ada atau enggak nih. Dulu sih jurusannya cuma 2 ya di SMK Telkom Banjarbaru itu. Jurusan pertamanya Network Access, jurusan kedua itu Teknik Informatika atau TI ya, kalau kita sebutnya dulu TI kalau saya. Jadi saya di 2003 masuk sampai 2006 lulusan Network Access. Kemudian di 2006 saya pindah ke Bandung di D3. Saya masuknya D3 dulu nih sebenarnya di Universitas Telkom ya. Ketika saya masuk 2003 itu namanya masih ST Telkom. Jadi ST Telkom saya lulusnya IT Telkom. Jadi habis lulus D3 saya masuk lagi kuliah ekstensi nih, S1 ekstensi ya, 2009 sampai 2011 di bulan Maret. Jadi jurusannya untuk D3 dan S1 ini saya teknik telekomunikasi. Jadi sama kayak tadi rekan saya ya, Pak Pipin dan senior saya Mas Jaka. Oke, kemudian di tahun 2011 itu kan saya lulus Maret ya. Saya materinya kayak diskusi aja Bu ya. Jadi di 2011 bulan September itu ya, berjarak 6 bulan. Jadi saya lulus, terus habis itu dapat kerja sebentar di Jakarta, probation selama 3 bulan, sambil nunggu beasiswa tuh pada saat itu gitu ya, karena saya nyari-nyari beasiswa gitu. Kualitas internet kalau misalnya adik-adik sekarang kan umur berapa sih sekarang ya kalau kelas 1 SMK sekarang? 15 tahun ya? 15 tahun, Pak. Oh, 15 tahun ya. Berarti kalau 2011 lalu berarti masih 4 tahun yang lalu ya. Jadi 4 tahun yang lalu itu internet nggak sekencang sekarang nih gitu. Internet nggak sekencang sekarang, informasi pun nggak sebanyak sekarang dan nggak semudah diakses sekarang gitu. Jadi kita saya nggak ini bilang itu maksudnya pada saat itu kondisi lebih sulit ya, nggak terbuka sekarang gitu. Karena kita menjalani hal tersebut ya, membandingkan dengan kondisi saat ini gitu. Nah, 2011 itu sambil nyari beasiswa pun ikut kayak exhibition itu semacam pameran beasiswa ya, ikut sana ikut sini gitu ya. 2011 sampai saya waktu itu dapat
juga dari senior saya ya, dari senior saya 2005 yang sudah duluan 1 semester di Korea. Saya ditawarin beasiswa, ada nih beasiswa gitu di kampus Korea. Kebetulan saya memang nargetinnya Korea sama Jerman pada saat itu. Saya pilihlah Korea yang memang beasiswanya dapat lebih dulu sampai 2013. Nah, terus masuk di 2013 saya lulus. Flashback-nya saya lulus, saya dapat kerja tuh, alhamdulillah langsung ya. Habis lulus langsung dapat kerja di Korea juga, di perusahaan startup namanya bidang IT juga, sesuai dengan bidang keahlian saya pada saat S2. Saya kerja sekitar 1,5 tahun. Pada saat di tahun 2014 ya, bulan Agustus gitu, September, saya memutuskan untuk daftar S3 nih di Korea juga gitu, di kampus yang dekat dari kantor saya, namanya UST tadi. Jadi saya masuk 2015, alhamdulillah saya dapat gitu di 2015 itu beasiswanya, sampai yang ternyata siapa sangka ternyata PhD saya selama 5,5 tahun ya, maksudnya lumayan lama tuh, lebih lama dari S1 saya kan D3 dan S1 4,5 tahun, kemudian saya PhD 5,5 tahun, sampai 2020 sekarang Agustus, akhirnya alhamdulillah saya bisa lulus. Alhamdulillah. Dari alhamdulillah. Kayaknya kalau misalnya adik-adik lihat ya, saya itu sekolah, kalau kita ngomong dari SMA aja, kalau dari SMA dari 2003 gitu ya, sampai 2020 nih, saya 17 tahun itu, ada sih memang 1,5 tahun saya kerja gitu ya, tapi overall, hampir 15 tahun itu saya kuliah dalam kehidupan pendidikan gitu, dalam perkuliahan gitu ya. Ini saya ingin sharing mengenai hal ini ya, jejak langkah, karena kan pilihan karir untuk teman-teman adik-adik ini banyak ya sebenarnya ya. Ada yang misalnya cita-citanya mau jadi pengusaha, ada yang cita-citanya ingin menjadi pendidik, ada yang cita-citanya ingin menjadi karyawan atau menjadi hal apapun itu gitu ya. Saya ingin memberikan gambaran gitu ya mengenai profesi, langkah yang saya jalani dalam hal ini adalah dalam bidang pendidikan gitu ya, dari SMK Telkom, kemudian lanjut D3, S1, S2, dan S3 gitu. Jadi rekan-rekan bisa, adik-adik bisa lihat ya, kalau misalnya prosesnya yang saya ambil itu seperti apa gitu. Nah, dari sini nanti adik-adik bisa semakin mantap gitu ya, memikirkan apakah langkah ke depan gitu ya. Kemudian juga saya ingin share nanti sedikit mengenai riset saya nih bidang artificial intelligence ya. Bidang artificial intelligence, karena saat nanti ke depan, karena kan ini SMK Telkom ya, bidangnya IT, teknologi, multimedia gitu ya kayaknya ya. Ini kan hal yang sangat terkait ya, bidang komputer gitu, yang akan sangat menjanjikan ya, sejak beberapa tahun terkini ini, kemudian sampai beberapa tahun ke depan, apalagi dengan artificial intelligence ya. Saya juga akan memberikan sedikit nanti paparan mengenai hal tersebut gitu. Jadi adik-adik bisa semakin mantap nih ya, untuk mempelajari atau untuk memilih karir atau mimpi apa nih yang ingin dicapai nanti kemudian gitu. Oke. Saya kecoret sesuatu deh kayaknya nih. Bentar ya Bu ya. Oke. Screen saya kecoret nggak ininya, presentasinya? Ada Pak. Ada. Ada. Oh iya. Oke, clear. Makasih ada yang terima kasih. Oke. Jadi pertanyaan mendasar adalah ketika saya SMK itu ya, saya masuk dari SMP ya, sama sih kayaknya mungkin yang adik-adik rasakan ya. Ketika saya lulus SMP, kemudian saya memutuskan untuk lulus SMK nih. Tujuan utama saya pada saat itu, saya tahun 2003 itu ya, banyak banget tuh lulusan SMK Telkom yang bisa bekerja langsung di Telkom pada saat itu. Banyak gitu, lulusan alumni-alumni dari SMK Telkom ya. Banyak itu senior-senior yang lulus di SMK Telkom, langsung kerja di Telkom atau kerja di, sebut merek ya, tapi saya bukan mempromosikan ini sebut merek, kerja di Telkom, kerja di Indosat misalnya, kemudian kerja di mana, dulu tuh ada di Telkomsel misalnya, dulu kan masih diterima ya banyak ya lulusan SMK Telkom gitu di perusahaan-perusahaan telekomunikasi di Indonesia, terutama di daerah saya berasal dari Kalimantan Selatan, di Banjarbaru. Nah, cuman pada saat saya di tahun ketiga SMK itu, ada beberapa senior saya ya yang kalau saya lulus SMK itu dulu
pilihan pertamanya itu yang kebayang dulu Telkom ya, karena Telkom ini namanya sangat populer ya, menggaung gitu di SMK, di lulusan SMK Telkom, bahwa lulusan telekomunikasi atau informatika ya kita inline-nya ya ke Telkom gitu, ke Universitas Telkom, karena memang dari segi pendidikan kan bagus ya. Kemudian juga itu kan di Bandung yang notabene kota lebih besar dari Banjarbaru gitu ya. Jadi saya memutuskan untuk kuliah pada saat itu. Nah, kenapa dari rekan-rekan saya ya, dari seangkatan saya itu SMK Telkom yang lulus, yang masuk ST Telkom hanya berdua gitu, saya dan saya waktu itu lulusnya D3 ya, istri saya masuknya S1 Teknik Telekomunikasi di tahun 2006 itu. Nah, jadi pertanyaan apakah lulusan SMK bisa kuliah, itu bisa gitu, bisa banget ya. Mungkin kita di beberapa bidang jurusan, di beberapa mata kuliah kita ini bukan kalah ya, cuman memang lulusan oke. Oke. Saya dimatikan dulu. Oke. Sip. Jadi pada saat saya masuk S1 ya atau D3 itu kuliah, memang ada beberapa mata kuliah yang saya merasa saya nggak dapat gitu, misalnya kayak terutama matematika misalnya, atau fisika gitu. Ketika di SMK kan nggak diajarin secara mendasar ya, secara detail banget gitu. Cakupannya kita lebih sedikit karena memang kita mempelajari berbagai macam keahlian lain gitu. Tetapi ketika udah mulai menjurus tuh gitu kan, menjurus misalnya kayak jaringan komputer, kemudian pemrograman, atau bidang-bidang lain yang terkait komputer atau teknik telekomunikasi, itu teman-teman SMA saya merasa ya, EGR nih ceritanya, saya merasa sih bahwa ilmu yang saya miliki lebih banyak gitu lah. Saya tahu kan nih beberapa one step ahead lah ya, saya lebih tahu banyak gitu dari itu. Jadi mulai dari pemrograman, karena kan di SMK kita diajarin pemrogram pada saat itu, misalnya PHP-nya itu OSI 7 layer itu udah dapat tuh pada saat SMK gitu. Sedangkan teman-teman saya yang SMA, mereka lebih pede gitu ketika saya kuliah ya, di jurusan yang sesuai dengan minat saya tentunya, di teknik telekomunikasi, dan itu kepake banget gitu. Kalau misalnya jurusan yang lain, misalnya informatika, ya mungkin pemrogramannya terpakai sekali ya, gitu kan. Jadi kita sebagai lulusan SMK ya, saya ingin menyampaikan bahwa kita itu nggak kalah bersaing dengan lulusan-lulusan SMA gitu. Kadang kan suka dibuat perbandingan ya, oh ini lulusan SMK seperti ini, lulusan SMA seperti ini gitu. Ya memang lulusan SMK memiliki target khusus gitu ya, namanya juga SMK ya, khusus gitu kejuruan. Tetapi kalau kita misalnya memilih untuk kuliah gitu kan ya, memilih untuk kuliah, kemudian memilih jurusan yang inline atau sesuai dengan bidang kita, misalnya bidang teknik telekomunikasi, komputer, informatika, industri, yang sebagainya yang sesuai, kita itu sudah memiliki modal sebenarnya, memiliki modal gitu. Nah, itu yang menurut saya sangat terbantu ya ketika saya lulus SMK Telkom, kemudian saya masuk di ST Telkom, itu saya sangat kebantu informasi-informasi terkait telekomunikasi ya. Oh, ini kabel, sistem jaringan komunikasi itu seperti apa, apalagi switching apa seperti apa gitu, udah dapat duluan lah gitu sistem informasinya. Ini yang sangat membantu sekali ya. Jadi teman-teman adik-adik yang lulusan SMK, kita itu memiliki skill nih yang nggak dimiliki oleh teman-teman SMA ya, adik-adik SMA lain. Jadi kita harus pede dan confidence lah ya, harus confident terhadap apa yang kita pelajari saat ini. Apalagi bidang informasi teknologi nih. Bahkan ya, kalau misalnya di luar negeri itu, saya pernah ikut kompetisi ya, kayak saya cerita, ikut kompetisi namanya Kaggle Competition, itu yang juara satu ya, itu lulusannya maksudnya lulusan SMK dari UK misalnya. Dia hanya masih anak SMA gitu, tapi dia juara satu, kalah dengan saya yang lagi kuliah dan orang-orang lain yang misalnya ada yang kerja, ada yang kuliah gitu, ada yang macam-macam profesinya, itu kita kalah dengan siswa SMA yang memang dia mendalami bidangnya dia gitu, misalnya programming ya, bidang artificial intelligence gitu ya, dia program di bidang artificial intelligence dan dia bisa menang gitu. Jadi memang skill itulah yang sangat penting ya di dunia industri 4.0 sekarang. Oke. Kemudian lanjut ke kenapa harus kuliah terus-terusan. Nah, ini nih, mungkin ada yang tanya ya, saya kuliah 15 tahun nih untuk apa sih sebenarnya gitu ya. Teman saya juga ada, Tom, kamu nggak capek nih kuliah gitu ya. Jadi memang dari kecil
saya itu dari keluarga yang biasa saja ya, sederhana gitu, yang bahwa saya beranggapan bahwa salah satu gerbang kesuksesan, salah satu pintu kesuksesan itu bisa dicapai dengan pendidikan. Itu salah satu dari ya, orang lain mungkin ke luar negeri gitu ya. Saya udah pengen membayangkan, misalnya saya dulu pengen kerja di Hong Kong misalnya gitu ya, pengen kerja di jalan-jalan di Eropa misalnya, yang kesampaian jalan-jalan tapi memang nggak sebanyak yang saya bayangkan dulu ya. Kemudian ya, dengan berkuliah ya, sebenarnya yang paling penting adalah membangun mengasah keahlian dan membangun personality ya sebenarnya. Jadi skill kita itu ya, bagaimana kita presentasi gitu ya, dalam hal keahlian kita ya, misalnya programming atau desain. Tiga ini saya merasa saya juga sambil membangun networking ya, relationship gitu dengan berbagai pihak, baik di dalam negeri maupun di luar negeri ya, terutama saat saya kuliah S2 dan S3, saya ketemu dengan orang baru, saya ketemu dengan suku bangsa baru gitu ya, macam-macam gitu, di Asia benua ini udah diketemuin lah orangnya ya gitu ya. Mulai dari di waktu saya di Indonesia saya merasa bahasa Inggris saya misalnya saya bisa dengar dengan lumayan nih. Terus ketika saya di Korea, saya ketemu orang yang dari negara lain yang memiliki accent gitu. Mereka memiliki aksen yang berbeda gitu ya. Kemudian saya juga memiliki aksen saya dari Indonesia. Itu kita bahasa Inggrisnya sambil bahasa Inggris saya masih perlu ditingkatin nih gitu kan. Personal tadi ya, tentunya dengan tiap orang berbeda, tapi misalnya bahasa Inggrisnya, ini pas dengar, nih tahu nih dari Singapura gitu nih orang ini, terus ini dari Malaysia gitu, ini dari mana, dari Afrika gitu ya. Kemudian dengan hal seperti itu ya, kita jadi lebih tahu deh tentang diri saya selama kuliah di Korea ini ya, dari 2011 selama saya tinggal di sini, saya jadi lebih tahu tentang diri saya gitu. Misalnya ternyata saya kuliah gitu ya, pada saat saya SMK mungkin nilai saya bagus gitu, pada saat saya kuliah S1 di Telkom juga, mungkin nilai saya bagus, ketika saya di Lori bagus, tapi saya ketemu juga sama orang-orang yang saya rasa sangat pintar gitu, dan lebih pintar bahkan dari saya gitu ya, bahwa saya ketemu orang-orang lain yang ternyata orang di luar itu pintar-pintar banget gitu ya, tapi kita juga itu jadi motivasi ya buat saya untuk belajar lebih giat lagi. Seperti itu sih kenapa saya harus kuliah. Kalau misalnya nanya, udah kuliah terus-terusan lagi tanpa ada break gitu ya, dari 2011 sampai dari 2006 sampai sekarang gitu. Oke. Lanjut. Kemudian kenapa Korea gitu ya? Ibu moderator menyampaikan bahwa di banyak artis ya, itu benar sekali. Kayak nggak kalah menarik adalah teknologi di Korea ini berkembang sangat pesat gitu. 5G itu udah jalan di Korea gitu. Handphone 5G itu udah ada di Korea. Udah komersial dari tahun lalu ya. Mulai dari Samsung, LG, merek-merek yang terkenal ya. Samsung, LG, apalagi itu. Mobil Kia, mobil Hyundai, kemudian belum lagi perkapalan dan macam-macamnya gitu ya. Korea ini sangat maju di bidang teknologi ya, dan engineering gitu. Makanya itulah salah satu alasan saya kenapa saya belajar ke Korea. Belum lagi sistem pendidikannya yang kompetitif ya di sini. Tapi saking highly kompetitifnya bikin orang yang kadang banyak warganya juga yang protes gitu ya, atau stres ya, karena terus-terusan belajar mereka dari SMP SMA itu belajar di sekolah, kemudian kemudian harus les misalnya. Nah, itu sangat menyita, sangat membuat mereka stressful ya. Jadi ada sisi positif dan negatifnya, tapi dari sisi positifnya adalah dari kita negara Indonesia ya, yang memang masih berkembang, kita bisa belajar dengan negara yang lebih berkembang dan lebih maju di Korea ini, sehingga nanti bisa dipakai di Indonesia. Oke. Kemudian ini highly education system ya, dari segi matematika nih, Korea itu nomor 1 gitu kan. Korea itu nomor 1, Jepang nomor 2 sampai nomor 3. Dari kemampuan reading juga nih, Republic of Korea itu nomor 2. Kemudian dari science mereka nomor 2 sampai 4 gitu. Jadi memang di sini science-nya sangat bagus ya, kemampuan mereka ya dalam assessment seperti ini gitu, dalam studi. Nah, ini juga jadi motivasi untuk saya belajar di Korea.
Oke, ini saya pengen scholarship dari tahun 2011 itu saya S2 sampai sekarang itu saya dapat beasiswa. Jadi ibaratnya kalau nggak dapat beasiswa saya nggak bisa kuliah nih gitu ya. Saya nggak akan mampu untuk membayar kuliah di Korea. Nah, ada 3 rekan adik-adik ya, kalau misalnya mau, itu dari S1 sebenarnya udah ada nih beasiswa itu dari Korea. Kalau misalnya tertarik nanti di lulusan SMK Telkom, mau masuk ke mana? Ke S1 di Korea itu juga bisa. Ada namanya government scholarship ya, KGS namanya, Korean Government Scholarship. Terus kalau misalnya untuk S2 dan S3 itu kebanyakan dari profesor atau others ya. Ini others ini kayak yang program saya pada saat S3, saya kayak semacam part-time worker gitu. Saya kerja di research institute, sambil riset sambil belajar. Saya dapat beasiswa dari project. Nah, ini 3 tipe yang menurut saya sih kalau misalnya adik-adik SMK Telkom Bandung yang ingin kuliah di S1 bisa cek-cek nanti di government scholarship ya. Itu ada beberapa cukup banyak ya orang Indonesia di sini yang kuliah S1 dari beasiswa government ini. Oke, ini Korea Government ada banyak tipe, mulai dari Korean Government Scholarship, ada juga yang exchange ya, ada self-finance studies, macam-macam, ada yang summer program misalnya, tapi untuk adik-adik mungkin yang cocok itu Global Korea GKS ya, Global Korea Scholarship. Jadi nanti kalau saya nggak hafal kapan periodenya, tapi kalau misalnya adik-adik mau coba cari bisa dicek ya ini study in Korea ini. Ketik aja di Google searching study in Korea gitu nanti muncul. Oke. Terus ini kalau yang dari profesor saya pada saat S2 ya, itu saya sih di sini kayak nyari gambarannya saya ngontak profesor, kemudian dari situ saya interview wawancara ya, kemudian riset di lab lah dari jam 9 misalnya sampai jam 6 sore gitu ya, kerja. Terus email-emailan aja sama profesor gitu ya. Ya mungkin ini nggak begitu related ya ke adik-adik, tapi gambarnya seperti ini, ada beasiswa lain nanti dari S1 misalnya kalau misalnya nggak bisa S1 di Korea, misalnya bisa S1 dulu atau kuliah di Indonesia, nanti S2-nya di Korea. Ada namanya beasiswa dari profesor. Kemudian ini nama kampus saya ya. Kampus saya itu hanya ada S2 dan S3 sama integrated S2 S3. Nah, sistemnya itu kita kayak bekerja ya, riset di research institute, ada banyak, ada sekitar 20 sampai 30-an gitu ya. Kemudian beasiswanya itu juga lumayan besar gitu ya, karena dia kan kayak kerja ya, lumayan besar dibandingkan lumayan lah, misalnya cukup gitu. Mereka menjamin kesejahteraan dari mahasiswa supaya dapat supaya bisa tercover gitu ya seluruh kegiatannya selama kuliah. Nah, dengan kuliah di UIST ini ya, saya juga sebenarnya ikut beberapa kegiatan ya, hal-hal gitu yang apa yang menurut saya berguna ya. Jadi emang kuliah riset itu nomor 1 gitu, tetapi juga kegiatan komunitas, kemudian join kegiatan ekstrakurikuler itu penting gitu untuk mendukung kepribadian saya gitu ya. Dalam arti personal development ya. Jadi misalnya saya ikut conference gitu. Ini conference-nya ada yang di Seoul, ada yang waktu itu saya di Italia gitu ya. Jadi dengan kuliah di luar negeri, saya bisa publikasi conference gitu sekalian jalan-jalan misalnya ke Eropa, kemudian kalau istri saya misalnya pernah dia ke Jepang, misalnya kemudian pernah ke Jerman gitu ya, itu ada kesempatan seperti itu. Kemudian saya pernah ikut lomba Global Social Media Contest dari kampus. Ini motivasi terbesar sih karena price-nya cukup besar ya, sekitar $2.000 gitu, kan nominal yang sangat besar gitu, dan alhamdulillah ternyata saya bisa menang gitu ya, membuat video Global Social Media Contest itu. Saya masukin video dan alhamdulillah direbut itu. Kemudian juga di Korea ini ya, ketika saya kuliah di Korea, itu kesempatan bertemu dengan pejabat publik itu cukup besar gitu. Kalau misalnya ada acara di KBRI misalnya, nanti bisa jadi ada anggota DPR yang datang, kalau dulu ya ada anggota DPR yang datang. Terus yang terakhir tahun 2019, sebelum COVID melanda kita semua, itu presiden dan jajarannya ya, menteri-menteri itu datang ke Korea, kemudian mengadakan pertemuan dengan peneliti di Korea. Nah, alhamdulillah saya diberikan kesempatan juga untuk ketemu ya dengan perwakilan pemerintah, dalam hal ini presiden dan beberapa menteri. Kemudian istri saya juga ada di sini ya, yang pakai jilbab. Kemudian beberapa yang lain dari teman-teman ya. Kemudian kita kemudian dari pertemuan itu
kita bisa merekomendasikan beberapa hal itu ke Bapak Presiden ya, sehingga riset dan penelitian di Indonesia bisa lebih maju lagi. Tujuannya sih itu ya. Kemudian dari hasil pertemuan ini kita juga membuat membuat semacam organisasi, asosiasi namanya Asosiasi Peneliti Indonesia di Korea. Jadi dengan hal-hal seperti ini kita bisa juga berkontribusi nih gitu kan ke Indonesia. Jadi meskipun kita berada di Korea, kita juga bisa berkontribusi ke negara gitu dengan dengan misalnya membuat rekomendasi-rekomendasi atau dengan menjalin kolaborasi ya dengan universitas atau sekolah misalnya kalau bisa memungkinkan sekolah di Indonesia gitu. Nah, ini lesson learned selama saya di Korea. Jadi saya bisa explore apa dan challenge myself ya diri saya, kemudian juga bisa meningkatkan capabilities dari diri saya. Itu kemudian next-nya ini organisasi, ada banyak ya organisasi di Korea itu, tapi ini yang organisasi kemahasiswaan ya, ada Perpika, ada Indonesian Muslim Society, Student Society di Korea, kemudian ada juga kalau untuk ibu-ibu ya yang menemani istri atau suaminya di Korea, bisa ikut Rumah Isa ya, Rumah Muslimah Indonesia di Korea Selatan. Kemudian tadi yang saya sebutkan ada Asosiasi Peneliti Indonesia di Korea atau APIK ya. Ini organisasi-organisasi yang pernah saya ikuti. Kalau saat ini saya ikutnya di IMUSKA dan di APIK ya sebagai pengurus. Jadi tadi saya sebutkan selain kuliah, pengembangan diri melalui organisasi itu juga penting dan kebutuhan-kebutuhan seperti itu saya usahakan ya saya ikuti di Korea Selatan. Oke, next ini juga di Korea itu ya kita bisa ketemu banyak orang ya, mulai dari tadi saya bilang mulai dari pejabat sampai public figure ya, yang namanya ini masjid-masjid di Korea, kemudian kegiatan-kegiatan ini misalnya nih ada yang sampai ada Ustadz Hadi Hidayat, Gus Baha, kemudian Handi Boni gitu dan berbagai macam. Kalau misalnya yang sekarang apa ya, yang kira-kira adik-adik tahu misalnya penyanyi perempuan itu artis, teman saya lupa namanya, Sabian ya. Nah itu juga Korea ya. Aduh ketahuan beda umurnya. Tapi ini yang sering datang ke sini gitu ya, artis-artis ustadz dan public figure sedang yang beberapa kali datang ke Korea itu juga kita bisa temui ya Korea gitu. Yang bahkan di Indonesia jarang bisa kita temui. Nah ini misalnya beberapa kegiatan-kegiatan lain ya di Korea. Jadi Korea itu seru sebenarnya gitu kan, kita bisa juga ketemu nih kumpul-kumpul gitu, acara anak-anak gitu kan, acara kalau SMA, kebanyakan kalau yang SMA dan SMP mereka sekolahnya di sekolah Korea ya, cuman kalau yang adik-adik umur masih TK gitu SD itu masih banyak juga yang homeschooling ya, masih banyak juga homeschooling. Jadi kita nih bikin agenda-agenda seperti ini gitu di Korea. Jadi di Korea bukan melulu hanya tentang saya riset ya, misalnya kita riset, tapi juga kegiatan-kegiatan sepertinya ada. Oke. Baik, saya mau share hal lain ya mengenai riset saya. Saya pause dulu sambil saya bukain slide-nya. Masih ada berapa lama lagi Bu waktu saya kalau boleh tahu? Ini 2 jam, jadi mungkin 2 jam. 1 jam ke depan ya Pak. Jam berapa Bu? 1 jam ke depan sepertinya. 1 jam ke depan, oke. Termasuk diskusi ya Bu ya? Iya, termasuk diskusi. Berarti nanti mungkin 30 menitan ya saya presentasi yang ini. Oke, saya share dulu. Oke. Bisa terlihat ya slide-nya? Apakah bisa terlihat ini saya? Share-sharean saya? Bisa ya? Ya. Oke. Loading dulu. Ya. Oke. Nah, ini yang mau saya sharing sedikit mengenai riset saya, yang menurut saya berguna untuk adik-adik ya. Ini jurusannya kalau boleh tahu apa aja, Bu? Kalau adik-adik yang sekarang di SMK Telkom? Jurusannya ada multimedia, lalu TKJ, teknik jaringan komputer, dan TJA, teknik jaringan akses. Oke. Sesuai lah ya. Sesuai karena deep learning atau artificial intelligence itu sudah bisa menjamah semua bidang ya, termasuk tadi kalau di telekomunikasi sistem telekomunikasi kayak 5G
itu juga harus sudah support gitu ya untuk artificial intelligence ya. Nah, ini saya mau memperkenalkan secara singkat ya, tidak begitu mendalam mungkin, tapi kalau misalnya ada nanti yang tanya, saya usahakan untuk jawab saya dan teman saya. Jadi Introduction to Deep Learning for Industry 4.0. Jadi deep learning ya, atau kalau misalnya zaman sekarang disebutnya biasanya artificial intelligence ya. Learning itu dalam artian yang sama. Oke. Nah, ini dari Jack Ma, dia bilang rather than worrying about jobs gitu being lost to machine, it is better to embrace ya technologies and find new job opportunities gitu. Kemudian our ultimate goal is to make machines more like machines and human more like humans. Jadi dengan deep learning atau artificial intelligence, we don't have to be worried gitu. We don't have to worry about machines. Dalam artian adalah kita nggak perlu khawatir bahwa job kita itu pekerjaan kita mesin oleh komputer. Don't have to be worry gitu kan. We don't have to worry. We have to be more optimistic. Kita harus lebih optimistik sebenarnya bahwa pekerjaan-pekerjaan yang rutin, pekerjaan-pekerjaan yang sederhana, pekerjaan-pekerjaan yang berbahaya, misalnya di industri, di company ya, di pabrik itu yang kan oleh mesin dan yang berbahaya untuk manusia misalnya, itu bisa dikerjakan oleh mesin gitu ya, sehingga keselamatan kerja kita manusia itu bisa lebih meningkat atau lebih terjamin gitu kan. Kemudian juga kita sebagai human, manusia, kita bisa menjadi lebih manusia dalam arti kita bisa memaksimalkan potensi diri kita ya, kecerdasan kita untuk mengerjakan hal-hal yang memang krusial, hal-hal yang memang penting gitu ya untuk dikerjakan oleh kita, oleh manusia. Ini Jack Ma yang bilang ya. Dan saya setuju. Kenapa saya kuat? Karena saya setuju bahwa saya belajar artificial intelligence itu ya tujuannya artificial intelligence atau deep learning itu adalah tools, hanya sebagai tools atau alat yang membantu kita sebagai manusia, gitu kan. Jangan dianggap bahwa everything can be changed, everything can be replaced gitu ya, semuanya dengan artificial intelligence enggak gitu, tapi dia sebagai second opinion atau tools saja. Oke. Nah, ini research area saya. Sampai saya S3 kemarin, saya ada 3, ya more or less ada 3. Yang pertama, Human Object Interaction Detections. Ini artinya apa? Jadi kalau misalnya dilihat gambarnya ini nih, ada mas-mas kan ini ya, cowok pakai baju kuning, dia sedang lempar frisbee. Nah, apa yang saya lakukan adalah, ketika saya dapat input gambar gitu ya, diberikan gambar ini gitu di komputer, bisa deteksi di kotak gitu nih, kotak ya, ini masih manusia, masih kemudian ngasih tahu kalau misalnya ada aktivitas yaitu dia sedang lempar frisbee gitu. Jadi ini yang saya deteksi ya. Jadi diberikan input gambar seperti ini, outputnya adalah interaksi kemudian beserta si kotak tadi, bounding box ya. Bounding box itu kotak bounding box, kotak pembatas ini ya, kotak ini yang hitam sama yang kuning. Nah, kalau misalnya di Smart City, ini CCTV nih, saya dapat datanya, saya dapat gambarnya dari iseng aja dari internet ya, Smart City Jakarta. Kemudian contohnya ya, itu sebenarnya ada orang tuh lagi naik motor gitu ya. Ada orang naik motor tuh, itu dikasih gambar seperti ini, juga secara otomatis bisa dideteksi tuh orang lagi naik motor gitu, dia lagi duduk di motor, dia lagi ngeliatin orang mengendarai motor. Nah, itu output yang riset yang saya lakukan. Jadi diberikan gambar, dilatih komputernya ya, modelnya namanya model, kita melatih model, nanti modelnya bisa mendeteksi tuh interaksi seperti ini. Atau di riset yang lain yaitu tentang person attribute recognition, itu adalah mendeteksi atribut ya dari manusia, dari orang. Jadi misalnya nih, kayak gini juga diberikan gambar seperti ini, kita komputer atau mesin itu bisa tahu nih gitu kan, itu dia jenis kelaminnya apa, perempuan, kemudian rambutnya seperti apa ya, rambutnya panjang, pendek, atau gimana, kemudian bajunya dia pakai baju tangan panjang atau tangan pendek misalnya gitu ya, dia pakai topi atau enggak gitu ya, atau dia bawa tas atau enggak, kemudian dia bawa tas tenteng atau enggak gitu ya, terus umurnya kira-kira masuk dalam grup apa,
masuk grup misalnya dia muda kah, atau dia masuk dewasa kah, atau masuk dengan orang tua misalnya gitu. Kemudian apa lagi? Itulah berbagai macam atribut yang dideteksi ya. Kemudian terakhir, nggak saya cantumin di sini, saya juga pernah riset mengenai COVID-19 ya. Jadi diberikan gambar X-ray, jadi data gambar X-ray paru-paru ya, paru-paru, diberikan inputnya paru-paru, gambar paru-paru tadi X-ray, kita bisa tahu nih kira-kira orang tersebut dia ada memiliki gejala atau probabilitas terkena COVID atau enggak gitu. Itu juga bisa dengan artificial intelligence atau dengan deep learning. Jadi itu riset saya secara global. Nah, apa sih artificial intelligence gitu ya? Mungkin ini pertanyaan mendasar yang harus kita pahami bareng-bareng gitu ya. Nah, yang kita bisa ambil adalah kita dari kecerdasan manusia dulu nih, kecerdasan manusia gitu. Kita belajar ya, karena tujuan dari artificial intelligence itu adalah bagaimana kita memimik ya atau meniru kecerdasan manusia yang kemudian dibawa kecerdasan tersebut ke mesin gitu, sehingga mesin atau komputer itu bisa memiliki kecerdasan yang sama dengan manusia. Enggak semua kecerdasan tentunya, hanya berbagai hal, hanya berbagai part dari kecerdasan manusia ya, karena kita kan manusia ini cerdas banget ya gitu. Kita harus paham bahwa di kepala kita ini ada terjadi banyak proses gitu ya. Bahkan ketika kita memutuskan, misalnya contoh nih ya, ketika ada seseorang nih, kita hari ini nih mau datang acara sekarang, Skill Development Day, adik-adik gitu, para guru, adik-adik dan para guru ya, itu kita mikir nih, kita mau pakai baju apa sih gitu. Pakai jilbab warna apa misalnya. Bajunya warna apa gitu ya. Ini pertanyaan di diri kita ya, ketika kita mau ikut acara ini gitu. Kita otomatis berpikir, saya mau pakai baju apa nih gitu. Itu sebenarnya kan di dalam pikiran kita terjadi banyak proses ya yang kita tidak sadari gitu. Yang kita nggak sadar itu sebenarnya terjadi banyak kalkulasi, proses dan segala macamnya yang sudah kita pelajari sebelumnya sebenarnya. Kita memiliki histori nih dari umur 0 sampai umur 15 tahun. Kita sudah tahu apa yang kita sukai gitu kan, warna apa yang kita sukai, corak apa yang kita sukai. Nah, itu jadi data sebenarnya, jadi data yang tersimpan di kepala kita yang kita ambil sebenarnya. Kemudian kita pilih dari kita berdasarkan data-data ini, kemudian kita proses, kita ambil suatu keputusan. Misalnya saat ini, hari ini ya, kayak saya misalnya, apa yang mau saya pakai ya, ini beneran saya mikir apa yang mau saya pakai hari ini gitu. Kemudian saya memutuskan untuk pakai batik. Karena berdasarkan berbagai macam input ya. Misalnya nih, oh acaranya nanti saya ketemu adik-adik SMK Telkom, ketemu guru nih, saya harus pakai yang rapih misalnya. Itu kan salah satu pertimbangan ya. Kemudian oh acaranya misalnya saya anggap oh acaranya semi formal atau formal gitu ya, makanya saya pakai batik gitu. Terus oh saya orang Indonesia, ya udah saya pakai batik untuk menunjukkan saya rasa cinta terhadap Indonesia. That's reasons gitu ya, data yang ada di dalam otak saya. Sesederhana itu yang ternyata tidak sederhana nih di komputer gitu. Ini hal-hal kayak gini yang kita anggap sederhana itu nggak sederhana ya di komputer, itu jelimet banget gitu ya, jelimet banget yang terjadi di komputer. Nah, ini tadi contohnya ada data, kemudian apa yang dipakai, terus ada output gitu ya, misalnya pakai batik atau hanbok di sini ya. Ini yang terjadi di dalam pikiran kita. Nah, ini sederhana banget ya, masih task atau tugas yang sangat sederhana. Pakai baju aja tuh sangat sederhana, di kita tinggal per sekian detik kali ya kita untuk memilih ya. Tapi kalau misalnya yang lain, misalnya milih apa, jilbab warna ini, pakaian ini, itu beda lagi ya. Cuman kalau misalnya kita biasanya per sekian detik lah untuk mikir hal seperti ini ya. Oke. Nah, lanjut. Ini hal lain nih, what to eat gitu ya. Ini juga hal yang sangat sederhana nih terjadi di kita, kecuali orang-orang yang membuat hal ini complicated ya. Tapi sebenarnya tugas ini sederhana gitu ya. Misalnya, oh kita mau makan bakso nih. Kalau di Indonesia kan banyak nih. Ada bakso, ada nasi goreng, ada sate misalnya. Di mang-mang di sekitar SMK Telkom gitu ya. Tapi apa yang mau kita makan gitu ya. Itu kan kita mikir lagi nih. Ada faktor misalnya, oh harinya lagi hujan gitu ya. Hujan, terus dingin, ya udah gitu, dari inputan kayak gini kita milih mau makan bakso gitu. Ini kan data ya yang ada di pikiran kita gitu, ada sense, ada data yang di dalam pikiran kita, apa yang kita sukai gitu ya, apa yang kita rasakan itu ada di dalam pikiran kita yang kemudian kita ambil berdasarkan data atau berdasarkan histori yang kita miliki ya untuk mengambil keputusan di masa depan. Nah, ini contohnya. Ada data, intinya tuh flow-nya jelas ya, ada data, kemudian kita ngambil keputusan, kemudian ada hasil gitu. Ada data, ada model, proses, kemudian ada hasil. Ini 3 term yang general di artificial intelligence ya. Ada data, ada proses yang dilakukan, kemudian ada keputusan. Oke. Nah, ini what is this? Nah,
saya kenapa ngambil gambar ini ya contoh, apa ini gambar apa gitu ya? Karena ya selama puluhan tahun klasifikasi seperti ini itu progresnya sangat lambat ya. Sebelum adanya artificial intelligence atau sebelum adanya deep learning. Memproses hal-hal seperti ini tuh sulit gitu bagi komputer. Bayangkan, ini kan sebenarnya kalau kita manusia gampang ya, ini kucing gitu. Dengan lihat gambar kayak gini aja kita tahu ini kucing gitu. Tapi untuk komputer ini hal yang sangat sulit. Ini hal yang sangat sulit gitu bagi komputer. Apalagi 10 tahun, ya sebelum 10 tahun yang lalu lah. Karena artificial intelligence atau deep learning kan mulainya dari 2012 ya. Sebelum 2012, itu tuh hal-hal seperti ini tuh sangat sulit dilakukan oleh komputer ya. Progresnya sangat lambat gitu. Nah, ini yang kita pahami ya, bahwa proses seperti ini terjadi di pikiran kita sebagai manusia, tetapi hal ini tuh hal yang sulit untuk terjadi di komputer. Nah, deep learning. Kita mulai deep learning ya atau deep neural network. Nah, kenapa dia namanya deep? Itu karena memang dia deep, dalam arti dalam ya. Layernya itu nih, layernya 1 layer, 2 layer, 3 layer, 4 layer, bahkan sampai ada 100 layer atau 100 layer ya, 121 layer itu ada yang sampai 200 layer gitu ya. Bayangkan 2 layer-layer kayak gini, ini ada banyak, ada sampai 200 gitu ya. Ini dia memimik bagaimana salah satu cara ya, bagaimana caranya dia memimik atau meniru bagaimana proses terjadi di otak kita, gitu, di otak manusia. Ada neuron-neuron seperti ini nih, gitu kan, di dalam otak yang diimitasikan ya atau ditiru dari otak kita menjadi sebuah program seperti ini. Jadi ada namanya deep neural network. Dia terdiri dari neuron-neuron seperti ini yang lapisannya sangat dalam ya, sampai ratusan. Ini memproses nih gitu kan ya, ada namanya proses komputasi di sini, dikasih input sini data ya, dikasih data yang jumlahnya jutaan data, bahkan ada sampai 1 juta data ya, 1 juta gambar gitu ya, yang kalau misalnya disimpan di hard disk itu perlu sampai misalnya 1 tera misalnya gitu ya, 1 tera giga untuk melatih sebuah sistem klasifikasi image gitu yang jumlah kelasnya misalnya ada 1000. Mulai dari cat, dog, flower ini, mobil ini, car, person gitu ya. Terus motorcycle ada jumlahnya 1000 kelas. Itu dilatih selama, bahkan ada sampai melatih data itu ya, melatih model seperti ini tuh sampai sepekan gitu ya. Komputernya juga harus canggih banget nih yang GPU gitu ya. Kalau misalnya teman-teman adik-adik tahu GPU ya, graphical processing unit ya, yang dipakai untuk melatih artificial intelligence ini bisa sampai seminggu gitu ya. Ada yang bahkan dulu waktu 2016 misalnya 2015 itu ada yang melatih sampai 1 bulan gitu. Google itu misalnya melatih, karena Google perusahaan besar ya, Facebook itu perusahaan besar, dia bisa melatih hal-hal seperti ini dengan mudah gitu, karena mereka memiliki hardware yang sangat canggih. Nah, tapi kalau saya misalnya mahasiswa biasa, ya melatih-latihnya ya saya ambil tugas-tugas yang lain ya, bukan image classification misalnya. Nah, ini contohnya ya, ada data cat, image, dog misalnya jumlahnya ini ada 1000, ada 1 juta data gitu, kemudian dilatih selama beberapa kali iterasi ya atau beberapa kali ulangan, nanti baru ketemu modelnya. Model yang ini diambil kemudian bisa dipakai nanti untuk tes ya, untuk deteksi di kehidupan nyata. Ini contoh artificial intelligence atau deep learning yang dipakai di dalam riset ya. Contoh yang paling sederhana nih seperti ini. Oke. Nah, pertanyaannya, kenapa sih deep learning itu baru take off sekarang atau baru muncul di 2012 ya, dari 2012, kenapa sih baru muncul sekarang gitu? Itu alasannya hanya ada 3 ya, menurut beberapa sumber, tapi saya ambil 3. Yang pertama itu adalah data, huge data di internet gitu ya. Bayangkan ada berapa jumlah billion data sebenarnya yang ada di dunia, di internet sekarang gitu ya. Setiap saat banyak banget orang yang publish data di Facebook gitu kan, dimasukin di blog-blognya, kemudian di YouTube itu ya, YouTube misalnya itu berapa banyak video sih dalam seperdetik gitu ya, ada banyak sekali gitu ya data yang dimasukkan ke internet. Nah, data-data inilah yang sebenarnya dipakai gitu ya untuk melatih deep learning atau artificial intelligence ya. Kemudian adanya hardware yang mumpuni juga semakin canggih gitu sekarang, faster computing power gitu. Zaman dulu di 2012 itu atau di zaman-zaman saya waktu S1 gitu ya, misalnya 2009 itu ya mau ngelatih hal-hal kayak gini tuh nggak bisa gitu. Bahkan cuma 3 layer loh ya pakainya biasanya gitu. Waktu zaman dulu tuh masih pakai 3 layer aja, input, terus hidden layer 1, terus output 1 layer gitu ya. Itu ngelatih ini tuh bisa berminggu-minggu gitu ya. Karena memang komputernya nggak mumpuni pada saat itu gitu. Tapi kalau sekarang komputer udah canggih-canggih banget, ada GPU, meskipun harganya masih mahal ya, relatif mahal, tapi juga ada tuh GPU yang lebih murah gitu ya, yang bisa dipakai gitu ya untuk mobile misalnya. Nah, dua hal ini, data kemudian kemampuan komputasi yang canggih lah yang bisa mendukung keberhasilan dari deep learning atau artificial intelligence.
Nah, kemudian yang terakhir adalah creative new ideas. Jadi manusia itu sebenarnya kita ya, researcher itu idenya semakin canggih nih gitu. Ada yang pernah dengar misalnya kayak misalnya di 10 tahun lalu masih kepikiran gitu, kita masih bisa cuma nonton doang gitu ya. Self-driving car gitu, Tesla. Tesla ya salah satu contohnya ya, dia bisa ngendarain sendiri gitu. Udah bisa jalan sendiri di jalan tanpa kita bantu nyetir gitu ya oleh pengemudinya. 10 tahun lalu ya mungkin kita bisa lihat di TV doang gitu, lihat di film doang, di movie doang, tapi kalau sekarang itu udah bisa lihat langsung gitu. Jadi memang banyak sekali kreatif idea ya dari orang. Makanya teman-teman adik-adik ya yang sekarang juga misalnya lihat ya artificial intelligence, nanti saya kasih contoh beberapa ya. Ide itu tuh banyak sekali gitu ya. Mulai dari yang agriculture atau pertanian bisa ya diterapkan ya artificial intelligence di perikanan, kelautan gitu ya. Kemudian untuk bisnis, di industri, smart factory itu udah AI itu bisa banget diimplementasikan di situ. Banyaknya kreatif idea inilah yang mendukung kesuksesan deep learning sebenarnya. Kita curious gitu, kita penasaran ya kalau misalnya AI bisa nggak ya diimplementasikan di bidang ini gitu ya. Itu yang bisa mendukung perkembangan deep learning saat ini. Oke. Nah, ini saya mau kasih video ya. Mudah-mudahan bisa terdengar, tapi kalau misalnya nggak bisa, ini sebenarnya video YouTube ya. Coba. Ini kedengaran nggak suaranya? Kalau suara videonya? Kurang jelas, Pak, terdengarnya. Oke, berarti gambarnya aja ya. Sekarang lihat Obama ya, berarti? Ya, Pak. Betul. Nah, pertanyaan saya adalah, lihat ini Obama bener atau Obama palsu? Ada yang bisa ini nggak ngasih pendapat? Kira-kira ini Obama bener atau Obama palsu? Bener, Pak, katanya. Bener ya. Ini Palsu. kalau misalnya kita lihat ya, ini Obama bener atau palsu ya? Kalau Bener lihat atau gambarnya, palsu, coba dijawab ada yang bisa jawab nggak? Bener. Oh, dicantum benar-benar katanya. Bener ya, oke. Jadi ini memang ternyata Obama gitu. Tapi ternyata bukan Obama beneran. Ini ya, Wah. yang ngomong ini tuh bukan Obama. Ini memang Obama gambarnya ya. Tapi diambil datanya tuh cuma ngambil data doang dari Obama. Tapi yang ngomong itu bukan Obama. Ini teks ini palsu gitu. Kok bisa begitu ya, Pak? Ini tuh palsu ya, sebenarnya. Bukan Obama beneran yang ngomong gitu. Jadi artificial intelligence atau deep learning itu udah bisa bikin yang sampai kayak gini gitu. Sampai bikin kayak gini ya. Maksudnya ini kan bukan Obama beneran yang ngomong gitu. Obama dia cuma dilatih ya, kemudian dilatih data-datanya ya, ada Obama, dia dari sekian banyak video atau data dari Obama mungkin ya, kemudian bisa dikompil gitu, dilatih untuk dibuat video seperti ini gitu, yang ngomong bukan Obama beneran gitu. Dia nggak pernah ngomong kayak gini gitu ya. Makanya ini suatu hal yang nggak kebayang gitu ya buat kita, bahwa artificial intelligence atau machine ini sudah bisa nih menirukan hal-hal seperti ini gitu. Makanya jadi tantangan ya, sekaligus challenge buat kita gitu ya, bahwa kalau misalnya saya belajar artificial intelligence ya di sini, saya pengen banget gitu ya, kita itu orang Indonesia ya, apalagi adik-adik yang sekarang nih, itu sudah bisa mempelajari artificial intelligence kalau bisa sedini mungkin ya dari zaman sekarang nih SMA. Karena apa? Karena persaingan global itu ya, nanti AI talent itu tuh akan sangat nih, fierce itu akan sangat ketat ya. Kalau misalnya kita nggak memiliki kemampuan ini, kita nanti perkembangan AI di Indonesia itu akan dikembangkan oleh orang lain, oleh orang luar negeri ya misalnya. Orang lain ini maksud saya adalah orang luar negeri ya, bukan kita gitu. Makanya kalau misalnya adik-adik bisa gitu kan, yang tertarik ya terutama, nggak semuanya harus bisa di sini ya, nggak gitu. Cuman kalau misalnya adik-adik yang tertarik gitu ya coba mendalami halnya dari sekarang, karena potensi talent AI itu sangat dibutuhkan gitu saat ini sampai 2025, 2030 itu fierce banget lah, kompetisinya ketat banget gitu ya. Dan semakin cepat berkembang, sangat cepat sekali gitu. Riset di bidang AI, artificial intelligence itu
ibaratnya kalau bercandaan itu saya merem aja malam gitu ya, besoknya udah publish paper baru gitu. Ada yang publish paper baru di bidang yang baru gitu, di artificial intelligence. Saking cepatnya ya, saking banyaknya orang yang riset artificial intelligence sekarang, tapi nggak tahu nih seberapa banyak sebenarnya yang riset ini di Indonesia. Makanya kalau misalnya adik-adik minat, ya kalau bisa dari sekarang sudah mulai dicari-cari tahu misalnya artificial intelligence itu apa. Oke. Next ya. Ini contoh-contohnya mengenai artificial intelligence itu bidangnya apa aja. Yang pertama adalah computer vision. Jadi ini computer vision itu mengenai komputer ya. Vision itu dari gambar ya, visual ya, visual dari gambar. Ada banyak nih, ada mulai dari misalnya ini dikasih gambar, diberikan input gambar. Yang pertama ini gambarnya cuma dideteksi ya, ini gambar apa? Oh, ini gambar kucing gitu. Terus ini kalau klasifikasi sama lokalisasi, ditanya ini gambar apa, terus di mana posisinya. Posisinya di sini. Kemudian kalau object detection itu dikasih gambar ya, seperti ini ada banyak objeknya. Kasih gambar. Kemudian kita kasih ini, dicari lah, dideteksi ya, kotak-kotaknya itu, oh ini kotak untuk yang kucing 1, kucing 2, anjing 1, bebek 1 gitu. Ini namanya object detection. Dikasih gambar, multiple objects, nanti kita harus mendeteksi yang mana kelasnya ya, namanya kelas atau label ya. Oh ini nih ada anjing di sini, ini posisinya di sini, kasih bounding box. Oh ini nih kucing, di sini dikasih bounding box itu. Terus kalau segmentasi bedanya kalau deteksi itu dia bounding box, kalau segmentasi itu di setiap pixel dari gambar itu dideteksi gitu. Ini segmentasi ya, instant segmentation lebih tepatnya. Jadi misalnya gambar kucing nih, kucingnya setiapnya precise gitu, clear ya, misalnya ini batasannya seperti ini. Ini kucing satu, kucing yang lain ya, dibatasin juga, ini seperti ini merah garisnya, kemudian bebek, ini seperti ini hijau gitu, kemudian anjing warna biru. Ini di pixel, setiap pixelnya dideteksi gitu. Ini instant segmentation. Ada banyak sekali task lainnya di bidang computer vision, nanti saya jelaskan di berikutnya ya. Oke. Nah, ini ada namanya visual question answering. Jadi dikasih gambar lagi nih, kasih gambar seperti ini nih, gambar pertama misalnya, terus ditanya, what vegetable is on the plate gitu ya. Neural net jawabnya apa? Itu brokoli gitu. Dia udah bisa jawab nih, mesinnya ada brokoli di situ gitu. Dia bisa jawab. Dikasih gambar aja, terus dia udah bisa jawab sesuai dengan apa yang ditanyakan. Terus misalnya yang ini, misalnya gambar yang ini ya di kanan nih, misalnya dari kasih gambar ini, di gambar orang banyak ini yang mukul ini, what sport is, kemudian dijawab sama neural network, artificial intelligence atau deep learning ya, dijawab ini baseball gitu. Nah, artificial intelligence juga udah bisa bisa menjawab hal-hal seperti ini ya. Tentunya nggak sempurna ya, tapi tetap udah ada progres gitu ya di bidang namanya visual question answering. Jadi kalau misalnya ditanya, dikasih gambar orang nih, saya ditanya pakai baju apa gitu, dan nanti dijawab pakai baju batik gitu. Nah itu juga bisa artificial intelligence. Bisa juga dibuat model-model seperti itu. Atau kalau misalnya ditanya, oh ini bajunya warna apa gitu, warnanya biru misalnya, itu juga artificial intelligence melakukan hal-hal. Selesai tuh, ada progress riset di sana ya. Oke, next-nya ini image captioning namanya. Jadi sama seperti agak mirip seperti tadi ya. Misalnya ini detection, ini klasifikasi, dikasih gambar terus bounding box. Nah, kalau captioning itu dia dikasih gambar, kemudian dia disuruh bikin kayak sentence ya, kalimat gitu. Misalnya ini a cat riding a skateboard gitu kan. Tapi kalau misalnya dense captioning itu dia bisa menjelaskan berbagai objek di sini. Misalnya nih dikasih gambar seperti ini, dijawablah ini ada orange spotted cat gitu kan, atau red wheel gitu. Dia bisa nih mendeteksi objek di sini. Oke, next lagi ini atau Facebook ya, kayaknya yang paling ini yang bisa saya kasih contoh sebagai face recognition ya. Kalau misalnya lagi upload foto nih gitu ya, upload foto bareng-bareng sama temennya, terus tiba-tiba Facebook ngasih rekomendasi tuh, who is this gitu kali ya. Iya nggak sih? Who's gitu. Oh, who's gitu. Kita dikasih suruh nge-tag tuh gitu kan. Sebenarnya ketika kita nge-tag itu tuh kita ngasih data sebenarnya ke Facebook. Kita ngasih data. Kita ngasih anotasi data, label gitu sebenarnya. Oh, ini Tom Hurt belum pernah dikasih label ya, tapi ketika nanti misalnya Pak Jaka gitu ya ngupload foto,
Terus ditanya sama Facebook, who's this gitu ya. Terus Pak Jaka ngasih tag ini Tom Hurt gitu ya. Nah, Facebook udah tahu nih muka Tom Hurt itu yang mana gitu. Jadi nanti ketika Pak Jaka ngupload Facebook lagi, ngupload foto lagi, Facebook udah otomatis ngasih tahu is this Tom Hurt gitu. Nah, itu namanya face recognition ya. Face recognition ini lagi dalam banyak isu ya, lagi ada isu mengenai privacy terutama apakah implementasi facial recognition misalnya di dunia nyata ya itu melanggar privacy atau enggak gitu kan. Itu juga jadi isu gitu, hot issue terutama di Amerika yang mereka mengutamakan hak asasi manusia gitu. Kalau di Indonesia sih saya belum tahu gimana, tapi kalau di Cina kan udah diterapkan ya face recognition, bahkan kalau di Cina kan udah ada namanya social label ya. Jadi setiap kali mereka melakukan pelanggaran, misalnya dideteksi nanti face-nya di jalan misalnya gitu, kalau misalnya mereka melakukan sesuatu yang pelanggaran, nanti poinnya dikurangi gitu. Itu juga bisa, dan itu cukup mungkin kali ya, kalau misalnya orang-orang bilang ya, karena melanggar privacy. Oke, next ya, ini contohnya emotion recognition. Saya di salah satu conference tuh pernah datang, terus lihat ini kamera ya, di kamera, terus dia ngasih deteksi emosi saya seperti apa. Nah, datasetnya masih bias, sebenarnya bias itu dalam arti belum sempurna ya datasetnya ya. Ini kan saya sebenarnya senyum nih, cuman sama mesinnya dibilang saya poker face nih, netral, muka saya netral gitu. Mungkin datasetnya dilatihnya dengan dataset yang lain ya, yang tidak sesuai dengan apa yang muka kita ya Asian face gitu kan. Karena datasetnya cenderung mungkin misalnya di training dengan dataset yang lain yang tidak mencerminkan wajah kita, wajah orang Indonesia misalnya. Itu juga PR buat kita, buat adik-adik yang mau riset di bidang artificial intelligence ya. Next, ini tadi CheckSnet ya, medical application juga ada nih, hot banget di 2020 ini karena COVID, dan di next year mungkin 2021 tentang aplikasi di healthcare. Ini untuk mendeteksi pneumonia ya. Pneumonia itu kayaknya penyakit paru-paru basah ya kayaknya kalau di Indonesia ya. Jadi bisa dideteksi nih gitu kan. Nih ada 121 layer tadi yang saya bilang deep learning itu ada berapa layer. Ini ada sampai 121. Dikasih X-ray image seperti ini nanti keluar nih kira-kira oh dia positif pneumonia gitu 85% probabilities-nya. Ini juga udah ada dan ini dikembangkan di Stanford ya kalau yang seperti ini. Mereka udah kerjasama dengan hospital tuh gitu ya, dengan rumah sakit langsung. Nah, ini dermatologis ya juga ada untuk skin cancer dari publish ini di Nature ya. Kalau misalnya teman adik-adik belum tahu, Nature itu salah satu jurnal paling bergengsi ya di dunia, Nature. Itu juga udah ada. Kemudian ini level lain ya, International Evaluation of AI Assistant for Breast Cancer Screening gitu. Kalau saya tahunya juga ya, ada salah satu startup di Indonesia namanya NeoRobot ya. Mereka juga mengembangkan medical AI. Dan breast cancer ini ya salah satu cancer paling tinggi di Indonesia. Jadi kalau misalnya ada yang minat mungkin who knows adik-adik mau bikin sistem AI breast cancer for Indonesian gitu ya, bisa gitu nanti. Siapa tahu who knows kalau misalnya mau gitu ya. Karena ini salah satu real problem di Indonesia. Oke, next-nya ini speech recognition ya. Kalau misalnya yang punya HP Android, misalnya pernah ngomong tuh, Hi Google gitu. Itu juga itu termasuk dalam aplikasi AI ya. Dan bahkan katanya, kalau nggak salah dengar, si Hi Google ini atau di Android ini ya, ada namanya tekniknya, algoritmanya namanya federated learning. Jadi dia juga dilatih di mobile kita itu, di handphone kita. Ini salah satu contohnya ya. Kalau misalnya ada yang pakai Google Translate itu juga pakai AI ya. Gitu kan ya, Google Translate, itu juga pakai artificial intelligence. Ini yang kemudian yang terbaru ya. Ini yang atas ini cuma ditulis segini doang nih. Hello, this is me. I like reading novel and watching movie. Kalau diklik generate other, dia akan mengenerate satu paragraf. Coba bayangkan. Nanti kalau misalnya ada yang curang ya, ada yang pengen curang nih, ngetik bikin tugas bahasa Indonesia misalnya, suruh bikin paragraf atau artikel ya. Saya nggak ngajarin sih, cuman ini masih ngaco nih ya. Ini dia ngaco banget, masih nggak logis banget paragrafnya. Tapi bayangkan nanti itu kita cuma bikin satu atau dua kalimat, nanti AI-nya udah bisa nge-generate satu paragraf gitu. Bahkan ada yang iseng tuh pernah, salah satu researcher ya, dia iseng bikin program bagaimana men-generate paper ya, jurnal gitu, jadi satu jurnal komplit, kayak orang manusia beneran nulis gitu. Itu interesting banget, tapi jadi challenge ya buat kita untuk manusia, supaya hal-hal seperti ini tidak disalahgunakan. Atau nanti bagaimana caranya mendeteksi mana yang asli, mana yang palsu ya. Kayak tadi Obama gitu, mana yang asli, mana yang palsu. Kita juga harus mikirkan gitu ya, itu PR kita nanti. PR kita bersama dan adik-adik ya, nanti yang jadi researcher atau jadi peneliti di masa depan. Nah ini fashion detection juga, ini juga dipakai ya di banyak perusahaan-perusahaan besar.
mungkin name it lah, misalnya kayak misalnya apa ya, kayaknya Zara atau apa gitu ya, yang perusahaan-perusahaan besar itu kayaknya udah mulai concern mereka ke fashion seperti ini. Jadi nanti bisa diketahui nih dia orang ini pakai baju apa, bajunya merek apa, nanti tuh ketahuan mereknya apa. Terus nanti kalau misalnya kayak di Indonesia ya ada, kayaknya saya nggak promosi ya, tapi sebut merek kalau misalnya diizinkan ya, saya sebut merek misalnya ada kayak Bukalapak, Shopee, dan lain-lain, itu juga bisa diimplementasikan seperti ini gitu. Jadi kalau misalnya user nanti pengen baju apa, bajunya aja digambarnya dimasukin, nanti bisa dicari similarity-nya, kemudian direkomendasikan tuh gitu ya, merek baju atau yang serupa gitu. Atau kalau misalnya teman-teman adik-adik masih belum sadar ya kita ya, kalau misalnya kita nih ngakses ya online shopping itu kan kadang direkomendasiin tuh, ya nggak, kita nyari-nyari gambar handphone A B C D, terus nanti tiba-tiba kita direkomendasikan gitu oleh online shoppingnya kan ya, kamu mau apa, ini ada barang murah nih, ada sale nih gitu, handphone sale gitu. Nah itu juga aplikasi dari AI tuh gitu kan, recommendation system. Jadi kita nyari-nyari apa, nanti muncul tuh kayak gitu. Atau di YouTube tuh juga ya, searching apa deh gitu ya. Atau di Instagram searching apa gitu, nanti dapat tuh yang di pas bagian search-nya itu ya, kira-kira interest-nya apa, itu ya interest kita yang disimpan oleh Instagram, oleh Google misalnya. Kemudian dia merekomendasikan apa yang kita sukai. Supaya apa? Supaya kita tentunya nanti bisa meningkatkan revenue ya, atau penjualan dari perusahaan gitu. Ini contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini menarik juga di gitu ya. Ada perusahaan di Korea ngangin aplikasi diet. Jadi nanti gambar makanannya di foto, di scan, terus nanti ketahuan ini kalorinya berapa. Ini kalorinya makanan A, B, C itu berapa gitu ya. Ini udah ada aplikasinya di Korea. Kemudian ini kalau di toko roti di Korea ya, ada dia ngembangin sistem juga, AI scanning system. Ini jadi nanti nggak perlu kasir lagi nih, tinggal rotinya aja dimasukin dalam wadah dalam alat scan itu. Nanti ketahuan, oh roti ini harganya berapa, roti ini berapa, terus jumlah harganya berapa, terus bayar deh gitu kan, nggak perlu kasir lagi nih gitu kan. Ini contoh hal-hal sederhana ya, hal-hal rutin yang mungkin bisa cuman kan nanti manusia lebih berpikir yang hal-hal penting gitu ya. Saya nggak bilang kalau misalnya pekerjaan atau seperti itu nggak penting ya, gitu ya. Kalau tidak meningkatkan skill kita, ya kita akan tergantikan oleh mesin seperti ini. Itu di bidang computer vision itu banyak banget problemnya, karena komputer itu hanya melihat angka-angka ya dari gambar yang kita masukkan ya. Mereka tuh nggak tahu nih yang namanya kucing itu kayak gimana, orang itu kayak gimana tuh nggak tahu. Mereka cuma lihatnya mesin itu cuma tahu ya itu tuh angka-angka. Nanti dari angka inilah kita bikin program di mana angka-angka tersebut itu bisa ditransfer ya, atau diterjemahkan menjadi hal-hal yang berguna gitu kan, bahwa kucing itu aja posisinya beda-beda ya, nggak gampang gitu. Ini kayak gini kan dia menyatu dengan tanah ya, menyatu dengan salju gitu, yang sulit dideteksi nih, sulit gitu kan. Gelap, iluminasi, ada yang sembunyi kayak gini gitu kan, ada yang sembunyi di bawah sofa nih, dengan lihat buntutnya ini doang kita tahu kalau kucing, tahu kalau kita manusia gitu. Kalau komputer ya mana tahu gitu kan, buntut gini doang gitu kan. Ini juga tantangan kan ya, ada yang sembunyi kayak gini nih di balik apa nih namanya sendang gitu ya, atau di balik rumput gini nih, sulit gitu untuk komputer. Nah, ada yang kayak gini modelnya gitu, ada yang gendut, kurus, tinggi gitu ya. Ini juga menambah macam-macam. Terus dari kucing aja juga, kucing itu kan nggak cuma satu tipe ya, ada kucing orange, kucing putih, ada yang hitam semua, itu kan juga kucing semuanya ya. Tapi ketika komputer lihat, yang pertama dia lihat cuma yang orange, nanti yang hitam nggak bisa dideteksi gitu ya. Memang ini pas, kayak gitu sih riset saya ya mengenai deep learning saja Bu, pemaparan saya mengenai tadi SMK Telkom, kemudian dari artificial intelligence ya, bahwa dari SMK Telkom tadi sampai sekarang dokter, itu sebenarnya kita ya skill terutama yang saya alami ya dari SMK Telkom itu sudah terpapar gitu. Kita ini orang-orang di SMK Telkom ini orang-orang yang terpapar teknologi lebih banyak gitu dibandingkan orang-orang lain yang let's say sekolah di SMA gitu ya. Kita terpapar lebih dulu terhadap pemrograman multimedia, yang mana itu menjadikan kita lebih confidence ya harusnya untuk bersaing nanti di dunia global ya, atau baik mau kuliah nanti juga confident terhadap lulusan SMK gitu kan.
Kemudian kalau bekerja juga kita confident bahwa kita memiliki skill yang mumpuni. Terus artificial intelligence itu bisa juga dipelajari dari sekarang ya untuk teman adik-adik yang berminat bahwa talent di artificial intelligence itu sangat dibutuhkan saat ini. Supply and demand lah ibaratnya ya. Supply-nya belum terlalu banyak terutama di Indonesia ya. Apalagi kan sekarang di Indonesia itu ada namanya baru ya, pemerintah meluncurkan namanya strategi AI nasional ya. Strategi nasional kecerdasan artifisial kalau nggak salah namanya. Baru diluncurkan dalam beberapa sepekan yang lalu atau 2 pekan yang lalu ya. Jadi masih hot banget nih di Indonesia, yang mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan ya, input atau inspirasi bagi adik-adik ya untuk semakin tahu ya apa yang mau dilakukan nanti ke depannya. Terima kasih Bu, itu saja. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Baik Pak, aduh luar biasa sekali ya, terima kasih Pak Dr. Tom Hurt. Jadi kalau Tom Hurt saya maaf Pak ingat lagu itu yang Love Hurt. Ya, tapi saya apakah tahu atau tidak? Ya, ya sangat luar biasa sekali pemaparan dari mulai perjalanan lulus dari SMK Telkom lalu menjadi seorang dokter seperti sekarang. Dan saya walaupun istilahnya ya baru kenal gitu merasa bangga sekali gitu sebagai seorang guru untuk melihat seorang alumni sesukses ini di usia yang sangat muda sudah menjadi seorang dokter begitu. Nah, untuk selanjutnya tadi saya lihat juga bahwa ketika kita bisa istilahnya apa menguasai atau mengerti tentang artificial intelligence ini bisa menjadi peluang yang sangat besar sekali untuk kita di masa depan ya Pak. Peluang dari bidang apapun, dari aspek manapun kita bisa sangat memberikan ide-ide kreatif untuk membantu apa ya mungkin keberlangsungan di kehidupan di masa depan seperti itu Pak. Nah, untuk sesi pertanyaan saya tadi sudah invite di chatroom tetapi nampaknya belum ada. Untuk yang mau langsung memberikan pertanyaan silakan. Tapi saya sebetulnya Pak sangat penasaran sekali dengan satu hal bahwa tadi dikatakan bahwa semua orang itu cerdas dan bisa memiliki ide kreatif setiap saat ya, setiap waktu kapanpun dimanapun. Tetapi kadang sebagai manusia itu ada perasaan enggan gitu Pak untuk bisa memulai misalkan punya ide kreatif tapi sulit untuk mewujudkannya. Kira-kira ada tipsnya gitu bagaimana supaya meyakinkan diri kita bahwa kita bisa sebetulnya gitu Pak. Oke. Untuk teman-teman, untuk adik-adiknya di sini. Pertanyaannya sulit juga ya Bu ya. Ini kan yang sebenarnya bagi saya ya benar-benar. Bagi saya juga sebenarnya sulit ya Bu ya. Nggak setiap saat gitu ide kreatif itu muncul memang. Kemudian nggak setiap saat juga saya rajin ya tanya untuk ketika ada ide ya itu bagaimana caranya kita bisa mengimplementasikan hal tersebut ya. Cuman kalau misalnya prinsip yang pernah saya pelajari ya, mulailah misalnya kita mengubah cara pandang kita. Misalnya itu kalau bisa ada ide ya, dimanapun dan kapanpun kita muncul ide itu bisa dicatat dulu. Dicatat ya biar nggak lupa. Dicatat, misalnya dibikin memo nih di handphone ya, karena handphone sekarang kan udah canggih ya, ada memo. Di memonya dibuat misalnya kumpulan ide gitu. Jadi kalau misalnya kepikiran cepet gitu ada ide, langsung aja catat sementara. Nanti kalau misalnya kelupaan ya bisa dilihat lagi kan ya, nggak kelupaan lagi berikutnya gitu. Kemudian kalau misalnya mau memulai itu memang hal yang sangat sulit ya, makanya perbedaan orang sukses dengan enggak kayaknya kan bagaimana cara memulainya ya. Yang satu mulai, yang satu enggak gitu kan. Kalau mau dibikin trik sih misalnya, mulailah misalnya dengan mengerjakan selama sebentar saja 2 menit misalnya gitu. 2 menit aja nih mulai ya. Karena 2 menit kan sebenarnya sebentar ya. 2 menit gitu. Tapi kalau kita sudah melakukan 2 menit gitu kan ya, nanti kita ada perasaan bahwa oh sayang nih saya udah mulai gitu, baru meskipun hanya 2 menit ya. Nanti tiba-tiba kita bisa mulai, bukan tiba-tiba ya, nanti kemudian kita akan bisa mulai lebih lama lagi, bisa jadi 10 menit, 15 menit, 30 menit, atau bahkan lebih lama lagi gitu ya. Seperti itu sih Bu, kalau misalnya mau mulai yang sulit ya, mulailah gitu, misalnya 2 menit aja nih, 2 menit kan sebentar ya, kayaknya ngetik aja chatting lebih dari 2 menit nih kayaknya gitu ya. Kayaknya kalau bisa mulai dengan hal seperti itu, terus kalau ide tadi, kalau bisa dicatat ya, karena sering lupa ya kita ya, kadang ide bagus itu muncul, kadang ide sederhana itu malah bagus gitu. Kan kita nggak tahu ya ide yang bagus itu sebenarnya seperti apa ya Bu ya. Nanti kan pasar yang akan membuktikan gitu. Makanya
kalau misalnya ada ide, ya udah yakin aja gitu. Maksudnya bukan yakin aja, ya udah ide kita itu nggak ada yang tahu bagus atau enggak sebelum orang lain tahu, ya nggak sih? Kan kalau kita Ya, bilang ide kita bagus atau enggak kan nggak tahu betul. juga kita. Benar. Nah, makanya bagaimana caranya kita orang lain itu tahu ya dengan dibuktikan ya, dengan diimplementasikan gitu. Cara mengimplementasikannya seperti apa? Mungkin ada nanti kan ya dari Bapak Ibu yang biasanya bagaimana proses ya. Mungkin kalau Pak Pipin mungkin tahu tuh apa misalnya kayak nanti hasilnya ketahuan nggak buang-buang waktu gitu ya. Itu juga bisa dengan cara-cara seperti itu, Bu. Betul. Ini ada yang bertanya, ini kalau lihat dari tadi judulnya kan sebetulnya dari SMK Telkom menjadi dokter. Ternyata tapi yang kita dapatkan tuh banyak sekali tentang artificial intelligence ini tentunya ya, khususnya. Jadi ada yang bertanya Bu tentang dokter atau teknologi, saya bilang teknologi. Nah, di sini sudah ada pertanyaan, katanya menurut Bapak materi bagaimana perkembangan teknologi Indonesia apakah masih rendah atau sudah tinggi? Ini pertanyaan dari 10 TJA2 dari Ananda Sidik Holkilah. Oke. Iya, Oke, perkembangan teknologi Indonesia perkembangan apakah teknologi ya. masih rendah atau sudah tinggi begitu? Oke, kalau rendah tingginya sih sebenarnya ada banyak faktor ya, tentunya banyak apa nggak bisa kita sebut rendah atau tinggi gitu aja gitu ya. Sebenarnya ada banyak faktor ya untuk penilaian tersebut gitu. Tapi untuk secara general sih ya masih banyak sekali yang perlu ditingkatkan memang ya dari negara kita gitu kan. Mulai dari teknologinya, mulai dari regulasinya, karena kan perkembangan teknologi ini juga harus didukung oleh regulasi ya. Misalnya kayak artificial intelligence di bidang kesehatan, let's say ya, itu kan nggak ujuk-ujuk mungkin teknologinya bisa dikembangkan, tapi belum tentu bisa diimplementasikan di rumah sakit atau di klinik misalnya, karena menyangkut data pasien, menyangkut regulasi seperti itu. Jadi kalau misalnya ditanya rendah atau tinggi itu relatif, cuman memang masih banyak sekali PR kita untuk mengembangkan berbagai macam teknologi informasi di Indonesia ya, dan itu menjadi tantangan mungkin ya, challenge untuk kita ya, dan optimis bahwa kita itu sumber dayanya oke kok gitu. Kita sumber daya itu ada dan kita bisa bersaing lah ya. Tinggal bagaimana caranya kita ya yang positif itu ya yang kita kembangkan gitu. Yang negatifnya ya itu yang harus kita kurangi ya dari apa yang pendahulu kita misalnya kita anggap kurang ya atau negatif gitu. Itu saja mungkin pertanyaan yang bisa saya jawab ya. Ini ada pertanyaan khusus dari rekan Bapak dulu ya, dari Pak Jaka. Pak Jaka Beningrat ini Profesor Tom Hurt katanya. Mohon izin mungkin boleh sharing dengan anak-anak kami di SMK Telkom Bandung terkait proses agar bisa mengikuti jejak langkah Bapak. Mulai dari SMK, kemudian kuliah yang juga merintis bertahap dari D3, lanjut ekstensi S1, kemudian S2 dan S3 di Korea, dan mohon arahan untuk anak-anak seperti apa kiat dan strateginya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Jaka ya atas pertanyaannya. Jadi memang kalau dilihat ya, kalau misalnya dibandingkan dengan yang lain, memang proses saya itu cukup panjang ya, seperti yang Pak Jaka jelaskan ya, dari SMK, D3, S1 extension ya. Kalau misalnya dari segi akademis itu agak kurang masuk sebenarnya. Karena kalau akademis kan memang mestinya saya ngambilnya S1 gitu ya. Harusnya juga ngambilnya dari SMA ya, misalnya SMA, S1, kemudian S2, S3. Tapi whatever it is ya, udah terlanjur. Jadi strateginya sih kiatnya, karena memang saya waktu itu dari awal ya, saya memang sudah dengan orang tua saya ya, saya sudah menyampaikan kalau misalnya saya itu pengen kuliah di luar negeri gitu ya. Dan udah menjadi cita-cita lah, ibaratnya jadi cita-cita saya ya. Jadi cita-cita saya itu kadang alay ya, agak alay sih, suka ditempel-tempel tuh biar ingat ya, kalau di kamar. Kalau di kamar suka alay ditempel misalnya, saya mau kuliah ke Korea, suka kuliah di Jerman misalnya 2021, 2011 bisa gitu ya. Pas kejadian itu jadi lucu, itu jadi doa gitu buat kita ya. Kayak jadi doa gitu. Kalau misalnya tekad kita udah bulat. Nah, untuk strateginya sih kalau teknisnya ya, kalau misalnya mau strategi, apalagi zaman sekarang ya, banyak tuh forum ya, forum beasiswa, karena kalau bisa ya beasiswa ya, karena bayar sendiri kan lumayan ya Pak Bu ya, ya mungkin terbatas ya dari segi finansial, itu mungkin yang obstacle atau kendala pertama adalah finansial ya, karena makan mahal kuliah di luar negeri.
Kalau nilai ya aku usahakan nilainya tetap bagus ya, makanya harus rajin-rajin belajar ya. Nggak mesti juga, saya nggak tahu kalau sekarang ada ranking atau enggak ya di SMK Telkom ya. Cuman kalau mungkin ya tetap ya namanya juga mau kuliah S2, S3 ya nilai itu kan harus jadi prioritas ya. Bagaimana bisa belajar dengan tekun, dengan rajin gitu ya. Nggak mesti misalnya saya nggak mau haruskan misalnya harus ranking 1 gitu ya. Kalau bisa ranking ya alhamdulillah, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa, yang penting nilainya bagus gitu. Serius gitu mempelajari hal tersebut gitu. Tapi kalau misalnya mau lebih, ternyata dari diri sendiri nih, ada anak yang memang misalnya dia nggak jago matematika, nggak jago bahasa Indonesia, tapi dia jago banget programming gitu. Ada kan mungkin ya anak-anak seperti ini gitu. Itu juga yang kayak gitu ya nggak apa-apa gitu. Nanti tingkatin aja terus si programmingnya gitu sampai benar-benar ahli. Itu juga akan kepake gitu untuk nanti portofolio ya, kalau misalnya mau lanjutin S1, S2, S3 gitu. Portofolio kayak gitu masih kepake, sangat kepake bahkan ya. Kalau misalnya pernah juara lomba programming tingkat nasional misalnya gitu. Ya keahlian-keahlian itu yang harus diasah gitu kalau misalnya ada ya. Kalau memang secara nilai akademiknya kurang. Nah, terus join komunitas sih kalau memungkinkan ya, komunitas beasiswa, komunitas misalnya kuliah ke Korea pada saat dulu. Saya orangnya kan mungkin dari karakter personality-nya dengan orang yang baru, nanya itu saya nggak sungkan gitu. Jadi saya nanya, misalnya dulu ya, zaman-zaman 2011 itu nanya langsung ke orang yang udah pengalaman di luar negeri ya, kirim email gitu ya, sih gitu kan. Gimana sih cara dapetin beasiswa, nanya-nanya ke orang-orang yang lebih senior ya, itu juga masuk. Itu juga kalau misalnya memungkinkan ya ditanya ya dari sekarang, strateginya nanya-nanya ke senior, atau join komunitas ya, pelajari itu, cari-cari informasi itu sebanyak mungkin ya, sehingga kita jadi tahu gitu jurusan atau negara mana ya, tentunya pilih juga negara-negara yang potensial untuk kita minati ya. Kalau saya dulu kan langsung milih nih, saya milih Korea atau Jerman gitu ya. Mungkin waktu kosan di situ kali ya, enggak kali ya, atau di kosan yang lain ya, saya les bahasa Jerman. Karena saya pernah satu kosan dengan Pak Jaka ya. Oh ya. Jadi mungkin di kosan yang lain kayaknya saya udah les mulai bahasa Jerman ya. Karena saya udah saatnya serius ya. Maksudnya serius itu ya artinya harus spending time ya juga untuk belajar bahasa Jerman, nyari informasi, itu juga harus diluangkan waktunya ya. Intinya strategi kiat itu tiap orang mungkin bisa berbeda, tapi tentunya kalau ada tujuan harus buat jalan ya. Bukan ada misalnya ada tujuan harus buat jalan. Kalau misalnya nggak kita yang cari jalan, ya orang lain belum tentu bisa bikinin jalan untuk kita gitu. Jadi kita tahu apa yang terbaik untuk kita juga harus memutuskan ya apa yang terbaik untuk kita gitu ya. Yang nanya orang tua, nanya guru itu harus pendapat gitu ya. Cuman usaha paling besar itu harusnya dari diri kita ya, dari adik-adik gitu ya. Kalau mau sukses ya kita yang harus belajar ya, kita berdoa, belajar, itu tentu ya jelas gitu. Belajar, berdoa gitu ya. Karena sudah belajar mati-matian bisa jadi belum tercapai, ya mungkin doanya belum kencang gitu ya kan ya, karena kita kan beragama gitu, mungkin doanya belum kencang, doanya dikencengin lagi sehingga bisa ya tercapai tadi ya. Banyak tentunya bantuan orang lain, minta restu dari guru, minta restu dari orang tua gitu, itu juga penting. Iya, betul. Saya sepakat, Pak. Berarti tadi ada, ketika punya mimpi, kita catat dulu saja di mana, lalu kita tempelkan di mana yang bisa kita sering lihat, dan supaya bisa mengingatkan, memotivasi, begitu ya, Pak ya. Lalu kita tentukan, wah tujuannya apa nih setelah ditentukan tujuan atau target yang ingin dicapai, kita rencanakan gitu ya, apa saja hal yang harus dipersiapkan untuk bisa mencapai tujuan tersebut sesuai mungkin dengan kapasitas kapasitas itu apa ya, maksudnya kemampuan kita dulu gitu ya, sejauh mana semaksimalnya yang kita bisa, baru setelah itu dilakukan pengembangan ke tujuan tersebut ya Pak. Terima kasih. Selanjutnya Pak, ada lagi di sini pertanyaan. Dari Anadian, ilmu TKJ atau teknik komputer dan jaringan itu terpakai tidak kalau di Korea? Mungkin Ananda ini mau ke Korea Pak, dan juga kuliah di luar negeri. Oh gitu, ya mudah-mudahan bisa tercapai ya. Ilmu ya, TKJ teknik kayaknya apa ya Bu ya? Komputer dan jaringan. Oh iya, kepake, itu sangat kepake ya. Jaringan. Itu basic ilmu ya.
Oke. Iya, betul. Jadi tek, hah? Diantar ke mama, soalnya jam 3 masuk kayak polisi. Pak, sebentar. Gimana Jelasin. host kan saya? Bahasa mama kemari ngejalan-jalan. Mohon maaf, Ananda Raihan bisa tolong di-mute? Mama Iya. Thank you. Oke, jadi kalau TKJ kan ya teknik komputer dan jaringan ya, itu sangat kepake tentunya untuk di Korea ya, atau bahkan di negara manapun. Itu sebenarnya sangat terpakai ya. Karena memang basic keilmuannya ya, itu dari situ kan ya. Saya nggak tahu detail kurikulumnya seperti apa di teknik komputer dan jaringan, tapi yang jelas kan kayak misalnya security komputer, itu kan juga basicnya kita dari jaringan itu ya bisa tahu tentang jaringan. Dan artificial intelligence itu nggak cuma melulu yang tadi saya jelasin ya, yang saya kasih contoh itu bukan hanya itu gitu, artificial intelligence itu. Ada banyak sekali faktor ya, mulai dari hardware gitu kan. Bagaimana bisa mensupport komputasi AI gitu kan. Itu juga ada risetnya sendiri ya, bidang chip misalnya, bagaimana nentuin bikin chip itu ya, dari Nvidia misalnya, dari perusahaan ya, atau dari security-nya kayak gimana, dari cyber security ya, untuk AI kayak gimana, itu juga kepake ya. Nah, jadi ya ilmu-ilmu seperti di SMK Telkom ini sih menurut saya in general ya tentunya itu menjadi basic ilmuwan ya untuk bidang salah satunya adalah bidang artificial intelligence ini. Jadi don't worry ya, kepake untuk ilmu-ilmu seperti ini yang kita pelajari di SMK Telkom itu. Ya Pak, selanjutnya ini dari Raymond dari 10 TKJ 3. Pak, saya pernah mendengar tentang neuromorphic computer yang saya tahu bahwa CPU komputer tersebut secara hardware meniru otak manusia. Apakah dampak dari komputer ini bagi artificial intelligence? Dan apakah juga kita perlu khawatir artificial intelligence ini menjadi sangat canggih jika AI ini diimplementasikan ke komputer tersebut? Apa pendapat Bapak tentang teknologi ini? Begitu, Pak. Oke. Jadi saya sebenarnya kalau ada yang neuromorphic computing itu ya agak kurang paham sih, karena memang belum pernah belajar detailnya ya. Cuman saya taunya cuman ada namanya, mungkin salah satu contohnya kali ya, kayak spiking neural network kali ya namanya, SNN gitu. Kayaknya ya salah satu contohnya dari neuromorphic ini ya. Terus pertanyaannya adalah secara yang saya tahu bahwa CPU komputer tersebut secara hardware menurut untuk manusia, apakah dampak dari begitu? Dan sebenarnya kalau dampak sih mungkin ini kayak apa ya, karena artificial intelligence itu luas sekali ya. Salah satu misalnya bidangnya ada yang bilang misalnya artificial intelligence sekarang itu masih shallow, dalam arti adalah ini belum cerdas-cerdas banget gitu. Ini masih tahap awal aja lah ya ibaratnya. Kemudian orang-orang mulai mencari riset-riset baru di mana mencari kayak second generation AI lah ibaratnya ya. Next generation AI-nya. Seperti apa. Nah, mungkin salah satu contohnya adalah si neuromorphic computing ini ya. Yang kalau misalnya diimplementasikan ya harapannya, kalau setahu saya, sejauh yang saya tahu ya, mungkin perkembangannya belum sampai implementasi ya seperti sekarang gitu ya. Atau masih terbatas, limited gitu. Perlu banyak riset lagi di bidang itu. Tapi tentunya ya itu menjadi opsi ya, kalau misalnya dari saya sebagai researcher ya, itu tentunya menjadi opsi sih ya, riset-riset seperti itu menjadi opsi untuk perkembangan hal lain, perkembangan AI berikutnya gitu, karena tentunya kan AI harus terus dikembangkan ya, karena saat ini masih dianggap belum general ya, belum artificial general AI gitu, masih banyak hal-hal lain. Mungkin si neuromorphic computing ini bisa menjadi opsi nantinya juga sebagai perkembangan AI berikutnya. Itu sih yang bisa saya sampaikan ya, karena saya tidak begitu paham mengenai neuromorphic computing. Terima kasih Pak atas jawabannya. Oke. Lalu di sini agak banyak juga ternyata yang bertanya. Ini saya boleh baca yang ini nggak? Ini Boleh, nih ada kayaknya bakalan seru kalau ngerakit ya, drone ini. habis itu ditambahin AI. Exactly, itu sudah ada, deh. Udah ada drone dipakai AI ya, tambahin komputer AI, itu namanya kalau dikembangkan jadi bisa diaplikasikan di smart city. Jadi drone-nya bisa nanti tinggal terbang, nanti dipasang kamera ya, kameranya nanti bisa tahu tuh ngirim signal ya, ngasih tahu ya kameranya, terus nanti bisa misalnya tuh udah terhubung dengan jaringan 5G atau 6G ya nanti ya, 5G misalnya, 5G, nanti bisa tuh drone-nya tinggal terbang, dia bisa tahu misalnya nih, oh daerah ini macet gitu, apa yang harus dilakukan oleh sistem apa namanya kalau di Bandung itu misalnya pusat
pusat kendali ya, apa ya? Intinya ada yang namanya di Bandung itu yang mengontrol traffic kan ya? Ya, ada ya. Tahu, pernah ada yang tahu? Jadi ada pusat Smart City Bandung lah, intinya let's say kayak gitu ya. Saya juga nggak paham, tapi ada namanya monitoring itu. Kalau misalnya drone-nya nanti terbang atau CCTV-nya ada ya, itu nanti kan komputernya bisa ngirim feedback ya. Oh, nih ada, let's say ada kecelakaan di sana gitu. Bagaimana kondisi detailnya gitu kan. Drone-nya jadi bisa tahu tuh, bisa ngirim ke pusat monitoring itu tadi. Atau nanti ada kebakaran di mana gitu. Si drone-nya bisa ngasih informasi nih ke pusat itu. Oh, bagaimana nanti, oh kondisinya seperti ini gitu. Jadi ya, nggak perlu manusia lagi. Misalnya ini ada kebakaran hutan gitu ya, tinggal drone aja diterbangin gitu. Iya nggak sih? Drone diterbangin, kasih kamera yang anti api ya, anti bakar gitu. Nanti tinggal diterbangin aja tuh, dia ngeliatin si hutan gimana gitu. Ya nggak perlu manusia lagi masuk ke dalam hutan yang lagi kebakaran gitu kan. Bahaya kan untuk manusia gitu. Atau lagi di gedung nih, gedungnya kebakaran. Drone-nya aja lagi diterbangin, ada kameranya, dia di dalam kondisinya kayak gimana gitu. Ada satu-satu ke dalam gedung gitu ya, kalau lagi kebakaran ya. Itu juga salah satu contoh aplikasinya. Ya. Oke. Jadi banyak sekali ya memang aplikasi artificial intelligence itu Saya ya. jadi teringat. Halo Bu, putus-putus? Iya, teringat itu Pak, film Avenger. Karena saya mengikuti Oh iya. dengan menggunakan teknologi drone bisa menciptakan ilusi yang seperti nyata begitu. Luar biasa sekali. Lalu selanjutnya di sini, menurut Bapak, bila Jepang diberi negara sebesar Indonesia, apakah, maaf, terscroll Pak. Mungkin bisa lihat juga ya, saya bisa apakah baca, kemajuan Pak. Saya teknologi bisa baca, Bu. Ya. akan sangat maju atau bagaimana, karena walau negara Jepang kecil, kemajuan teknologi sangat tinggi. Mungkin ini meminta pendapat saja. Di selanjutnya saja, apakah ada kemungkinan AI bisa menjadi alat tempur dan apakah bisa memiliki kepribadian sendiri dan melawan manusia seperti Terminator? Wah, luar biasa ini. Pertanyaan ini bagus nih, imajinatif ya. Kalau alat tempur, saya nggak bisa bilang banyak ya, karena saya nggak terlibat, tapi yang jelas ada yang namanya, itu biasanya private ya, jadi AI for National Defense. AI for National Defense. Itu negara-negara berkembang kayaknya mereka punya. Saya nggak tahu kalau di Indonesia gimana ya, tapi kalau di sini itu jadi faktor utama ya, dan orang asing nggak bisa masuk tentunya, karena itu security ya, untuk keamanan negara. Jadi yang namanya bisa jadi, makanya ya dipersiapkan juga bagaimana kita ya nanti, bagaimana manusia, sebenarnya kan manusia yang memiliki kontrol ya, benar nggak? Ya ini kan kita yang bikin ya, AI ini kan manusia yang bikin gitu. Ya bagaimana yang mengontrol AI ya tentunya kita juga manusia gitu ya. Bagaimana cara kita membuat, atau bagaimana caranya kita menggunakan AI ini ya untuk kebaikan misalnya. Nah, untuk alat tempur ini saya nggak bisa berkata banyak ya, apakah bisa nanti kemudian hari, cuman ya kita bisa, semoga-moga nanti ya yang namanya kondisi-kondisi seperti ini ya, ya perang dan segala macam itu tidak terjadi gitu. Kemudian apakah bisa memiliki kepribadian sendiri? Mungkin kepribadian yang dimaksud ini kayak yang dia bisa berkembang sendiri gitu kali ya. Kalau sampai sejauh ini sih yang saya tahu enggak ya gitu ya. Ya semuanya itu di kita yang program gitu ya. Mungkin mereka bisa belajar sendiri, namanya reinforcement learning, misalnya bisa belajar sendiri ya. Cuman kalau sampai yang melawan manusia seperti itu sih kayaknya ini kebanyakan nonton movie kayaknya. Betul Pak. Tapi nggak apa-apa, ini bagus ya, imajinasi sekali. Selanjutnya, ya karena kan kalau di film-film sekarang yang science fiction terus segala macam dan efeknya itu sangat mempengaruhi ya Pak, atau bisa sepertinya menjadi nyata di masa depan, tetapi ternyata ada yang sebenarnya tidak seperti itu.
Oh, apakah mungkin di masa depan manusia dapat membuat manusia buatan dan akal AI dan dapat menjadi teman hidup manusia. manusia? Oke, jadi memang Sepertinya ada pernah lihat juga, Pak. goalnya itu kan sebenarnya kita kan manusia yang sosialis ya, manusia kita kita kan manusia sosial ya. Manusia itu Makhluk adalah makhluk yang sosial, sosial, lah betul. bisa banget sosial. Nah, jadi memang di masa depan itu nanti ya di 2050 maybe who knows kalau misalnya kita masih hidup ya, ya kita akan berteman dengan manusia nih gitu. Makanya tadi ya salah satu contoh riset saya itu adalah apa tadi human object interaction ya, human object nanti mesin itu bisa tahu dia dengan dia tahu misalnya nih kan dia mesin nih robot ya, let's say robot lihat manusia nih lagi interaksi dengan luggage gitu ya, dengan bagasi misalnya bagasinya berat nih, si mesinnya itu bisa ngerti gitu, udah mikir nanti bisa ngambil keputusan, oh ini manusia lagi ngangkat beban, ngangkat apa, ngangkat beban, ngangkat bagasi gitu ya, berat gitu. Robotnya langsung bisa mikir, oh saya perlu manggil nih porter gitu. Gitu maksudnya. Jadi kita bisa interaksi nih dengan robot. Robotnya cerdas, dia bisa tahu kebutuhan kita. Tujuannya tuh kayak gitu. Jadi tujuannya bukan bertemannya dengan dalam arti ini membantu menjadi kita hidup manusia ya. Misalnya oh berat gitu kan. Ini nanti dibantu. Oh misalnya apa? Kalau self driving car ya, car kita itu mobilnya bisa ngerti gitu. Oh ini orang lagi ngantuk misalnya gitu ya. Atau oh ini lagi kecapean. Mungkin dia bisa rekomendasikan untuk istirahat sebentar gitu ya. Mobilnya ya bisa ngerekomendasikan, oh hi Tom misalnya, kamu harus rehat sebentar nih gitu. Atau hi Tom, ini nanti traffic gitu, kamu bisa santai sedikit gitu. Misalnya nggak usah pegang setir lagi gitu kan. Misalnya kayak gitu. Itu jadi teman manusia sih. Bahkan saat ini juga sebenarnya AI ini kan sebenarnya udah jadi teman kita ya sebenarnya. Coba kalau saya ya di luar negeri bahasa Korea ya, AI ini sudah menjadi teman saya ya. Google Translate itu menjadi teman saya. Jadi kalau ada bahasa Korea yang saya nggak ngerti ya saya tinggal tulis terus nanti artinya saya dapat gitu. Itu kan sebenarnya udah jadi teman kita tuh secara nggak langsung ya. Mungkin Ya. teman ini teman hidup ini saya nggak tahu teman hidup ini dalam arti seperti apa ya. Kalau jadi pasangan teman hidup berumah tangga sih kayaknya enggak ya. Enggak, Jangan lah ya. betul. Nah, gitu kan. Betul Kalau teman ini, hidup untuk betul. membantu manusia sih ya sudah saat ini sih sudah kita lakukan ya, teman-teman Iya. untuk membantu kita Mungkin dalam kehidupan inspirasinya sehari-hari. ini Pak, saya juga pernah lihat dari berita yang ada sebuah restoran dia menggunakan robot begitu untuk bisa melayani para konsumennya. Juga kemarin saya lihat terakhir itu karena pada masa pandemik ini kan harus melakukan tes swab, itu juga dibuat kalau tidak salah kemarin robot yang bisa melakukan tes swab. Jadi supaya mengurangi interaksi dan penularan COVID-19 ini begitu, Pak. Iya. Iya. Betul. Ya, kondisi-kondisi seperti itu ya sangat dibutuhkan ya untuk robot yang ada kecerdasannya ya untuk melakukan hal tersebut. Karena kan tenaga medis banyak yang tertular ya gara-gara itu. Betul. Atau saya juga pernah lihat itu yang ini. Jadi telemedicine, Bu. Jadi AI-nya itu ditaruh dengan telemedicine. Jadi ya dokternya nggak perlu datang. Nanti dia bisa dari jarak jauh gitu konsultasi kedokteran, konsultasi kesehatan ya, nggak usah datang lagi gitu. Nanti tinggal di scan, misalnya ada kamera, gimana kondisinya, ya hal-hal seperti itu masih bisa dilakukan lah, yang nggak perlu tes-tes yang yang nggak perlu sampai tes biopsi atau segala macamnya yang mengambil darah ya, misalnya yang untuk penyakit-penyakit yang bisa dilakukan secara fisik yang kelihatan aja gitu. Betul Pak. Gitu. Wah ini juga menurut saya sangat serius ya, karena dengan begitu kan Pak semakin banyak artificial intelligence juga kemudahan dengan teknologi yang sangat canggih, jadi mengikis peluang kerja begitu kan Pak. Ya, jadi mungkin untuk bisa istilahnya survive atau eksis mungkin ya salah satunya mendalami artificial intelligence ini ya Pak ya. Ya Bu, jadi ada banyak pekerjaan yang memang nanti hilang ya, yang tidak ada lagi gitu di tahun-tahun 10 tahun, 20 tahun kemudian gitu, atau bahkan 5 tahun kemudian gitu ya, who knows gitu kan, banyak pekerjaan-pekerjaan yang hilang. Tapi pekerjaan-pekerjaan hilang itu tadi sebenarnya ada pekerjaan-pekerjaan yang rutin ya, pekerjaan-pekerjaan yang rutin yang sebenarnya tidak membutuhkan misalnya level kecerdasan manusia yang tinggi mungkin yang bukan yang tinggi ya, intinya tidak memerlukan keahlian khusus gitu dari manusia ya. Misal contoh kayak
Saya nggak bilang ini ya, misalnya kayak misal contoh aja ya, kayak misalnya tadi yang roti ya, ada kasir kan ya, kasir kan ngitung uang dan segala macam gitu kan ya, mereka ngasih ini mendeteksi roti seperti apa gitu ya, itu kan bisa digantikan oleh robot gitu ya. Nanti kita ini terutama ya siswa-siswa adik-adik di SMK Telkom ini bisa fokus terhadap pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan skill tadi, sehingga kita tidak tergantikan gitu oleh hal-hal, terutama tidak tergantikan oleh artificial intelligence ya. Jadi kita bisa fokus ke pekerjaan-pekerjaan yang memang membutuhkan skill, jadi skill worker gitu, kita jadi skill worker yang ya yang bisa survive gitu di dunia industri. Mungkin sekarang mereka sebutnya 4.0 ya, mungkin nanti entah jadi berapa titik nol lagi gitu. Jadi ya dari sekarang harus sudah mempersiapkan diri ya dengan tahu ya dengan mendengarkan cerita-cerita seperti ini ya, cerita tentang Iya, artificial intelligence, perkembangannya seperti apa, jadi melek nih kita, oh ada ternyata teknologi seperti ini, yang kalau nanti adik-adik lulus, itu udah 3 tahun ya, perkembangannya sangat cepat gitu ya. Ya kalau misalnya mulai mempelajari dari sekarang, ya siapa tahu nanti bisa menggeluti bidang tersebut itu secara profesional. betul Pak. Ini ada satu lagi Pak, apakah nanti dengan akal atau maksudnya artificial intelligence ini seluruh aktivitas akan diinput ke seluruh masyarakat? Dengan akal Maksudnya AI, aktivitas diinput ke seluruh masyarakat. Maksudnya bagaimana ya? atau mungkin bisa diperjelas ya pertanyaannya. Iya, ini saya juga kurang mengerti. Maksudnya diinput ke seluruh masyarakat itu aktivitasnya seperti apa ya, Ananda Raihan? Yang mungkin kita skip saja. Mungkinkah ditanamkan di otak manusia untuk membantu kehidupan manusia seperti untuk menghitung atau mencari ilmu secara instan? Oke. Pertanyaannya sulit ya untuk dijawab karena saya juga sebenarnya belum tahu. Tapi ada satu namanya, mungkin teman-teman pernah dengar yang punya mobil, yang punya perusahaan Tesla ya. Tesla mungkin kan cukup terkenal ya, perusahaan mobil yang bisa autonomous driving, yang dia bisa jalan sendiri ya, bisa parkir sendiri. Tadi ada yang komen kayak bisa parkir sendiri mobilnya, itu kan dari Tesla ya. Nah, perusahaannya dia itu ada namanya Neuralink namanya. Jadi Neuralink ini dia tapi bukan untuk membantu kehidupan manusia seperti untuk menghitung ya, karena sebenarnya kita itu manusia sudah cukup cerdas untuk melakukan perhitungan tadi. Kemudian kalaupun misalnya tidak bisa menghitungnya, kita tinggal pakai otak nih, membaca, dimasukkan chip ya dalam otak, tapi itu untuk orang yang kalau nggak salah dia sudah tidak bisa, orang yang sakit gitu ya, sakit kemudian tidak bisa lagi bergerak ya, atau tidak bisa berfungsi gitu, kemudian otaknya dia dimasukkan neural itu, chip itu tadi ke dalam otak supaya bisa ketahuan tuh dia sebenarnya mikir apa gitu orang tersebut. Tapi ini bisa di cross check ya, tolong di cross check, namanya sih Neuralink setahu saya. Ini dia mau menanamkan sesuatu di otak, tapi saya nggak tahu detail juga. Yang saya tahu hanya tadi yang ada orang sakit, dia udah nggak bisa bergerak, lumpuh gitu misalnya ya. Nanti dimasukkan ini chip itu tadi, nanti chipnya yang bisa membaca signal dari otak kali, kayak gitu. Luar biasa ya Pak ya. Bisa. Oh ini penganut Elon Musk nih, ada Ananda atau bukan ya? Atau Bapak Raffi Fauzan. Pananya kata Elon Musk, Ananda. 5 tahun ke depan katanya bumi dikuasai sama AI katanya. Oke. Jadi ini masuk yang paham ini nih. Tapi yang menarik dari Elon Musk ini ya, sebenarnya dia itu dia juga ngembangin AI sebenarnya. Jadi memang concern-nya dia adalah sebenarnya bagaimana cara membuat AI itu safe ya sebenarnya. Safe untuk manusia tentunya. Kemudian bagaimana AI itu trusty gitu ya, atau dapat dipercaya, aman dan dapat dipercaya gitu. Sebenarnya intinya sih dua concern-nya dia ya setahu saya. Dan who knows ya, saya juga nggak tahu Elon Musk ini dia orangnya seperti apa, atau apa yang di campaign-nya dia ya. Kan dia pengusaha ya, juga nggak tahu gitu. Tapi yang jelas AI ini dia dia juga tetap ngembangin, tapi mungkin perkembangannya dia lebih ke arah yang bagaimana ini bisa itu yang ngembangin AI juga mikirin tentang keamanan ya, misalnya ya bikin model ini nggak akan membahayakan manusia gitu ya, kayak gitu contohnya si yang Elon Musk ini untuk
tapi memang dia masuk dalam golongan atau kelompok yang merasa bahwa AI ini akan memperbudak manusia ya. Tapi kalau saya bilang sih kayaknya enggak ya, ada cukup. Saya bukan dalam kubu si Elon Musk ya, saya dalam kubu yang sebelah cah. Jadi kubu-kubuan nih. Tapi intinya sih memang ada riset atau orang-orang terkenal ya yang public figure ya, intinya yang setuju dan nggak setuju tentang AI ini menjadi perdebatan gitu di kalangan mereka. Ya kita sebagai researcher ya ikut, saya mempelajari aja ya yang mana yang baik, yang positif untuk saya ya, untuk kita semua. Dan apa namanya? Dan ya tadi kalau misalnya bisa membuat AI yang secure, yang aman untuk kita dipakai oleh manusia ya tentunya, yang tidak membahayakan manusia. Seperti itu sih. Baik, mungkin sudah ya cukup dicukupkan saja untuk sesi tanya jawab ini karena sudah banyak sekali tadi pertanyaan yang cukup luas dan juga dari yang memang bisa dijawab dengan baik dan juga mungkin sesuatu hal yang masih baru ya, masih belum bisa terlalu didiskusikan. Sebetulnya Pak ini sudah hadir juga ada Bapak Dr. Daduk, hanya kebetulan ada agenda rapat juga, jadi mungkin beliau sedang berada di acara tersebut. Baik, mungkin untuk terakhir sebelum kita menutup sesi tanya jawab ini, Bapak, terima kasih banyak, suatu kehormatan bagi kami untuk kehadiran Bapak, memberikan segala pencerahan gitu ya. Menurut saya pencerahan sih karena ini hubungannya dengan masa depan gitu. Ketika lulus step apa yang harus dilakukan gitu. Nah, mungkin sebentar Pak. Ada telepon. Mungkin untuk menutup Bapak bisa diberikan sedikit pemaparan atau kesimpulan, walaupun yang saya lihat di sini ketika kita memutuskan untuk bisa going abroad gitu ya, seperti Bapak ini, dan saya bisa simpulkan bahwa belajar dan bekerja adalah sama begitu. Lalu ketika kita mulai belajar di sebuah negara lain gitu selain Indonesia juga, di sini kita bisa mengembangkan, mau dimanapun sih sebetulnya mengembangkan diri kita, itu tadi self development ya Pak, banyak keuntungannya, juga bisa bergabung dengan komunitas-komunitas lain yang luar biasa yang bisa mengembangkan diri kita, kemampuan kita lagi, juga bisa memperluas pertemanan, jaringan, mungkin juga jalan-jalan juga ya Pak gitu. Dan juga mungkin untuk berumah tangga bisa bertemu jodoh juga seperti Bapak begitu. Ya, mungkin dipersilakan Bapak untuk memberikan sedikit kesimpulan kepada para ananda atau adik-adik semuanya sebelum menutup materi kita pagi ini. Terima kasih. Oke, baik Bu, terima kasih. Hal yang ingin saya sampaikan adalah sebagai lulusan SMK ya, sebagai kita adik-adik ini sebagai para siswa SMK dan nanti menjadi lulusan SMK, kita sudah sewajarnya menjadi confident ya. Kita harus yakin, confident gitu dengan kemampuan yang kita pelajari selama kita SMK, sehingga maksimalkanlah waktu kita ya di SMK tadi, pelajari hal-hal baru, pelajari teknologi-teknologi baru yang bisa kita dapatkan ya di SMK baik di luar, sehingga nanti itu bisa menunjang ke kehidupan kita berikutnya ya, baik yang kuliah atau bekerja, semuanya sama saja. Yang penting fokus ya, kemudian terus kembangkan diri. Kalau misalnya mungkin banget nih ya, hal-hal terkini itu ya, misalnya kayak tadi artificial intelligence sekarang ya, salah satu hal yang terkini gitu. Itu bisa dicari sebenarnya, apa aja sih yang lagi hot gitu sekarang. Dalam mengikuti perkembangan seperti ini ya, kita jadi melek ya terhadap dunia gitu ya, terhadap apa yang berguna untuk dunia, dan itu juga sebagai salah satu cara kita untuk survive gitu ya, di kemudian hari ya, di kemudian hari. Jadi fokus untuk kembangkan diri itu tadi. Jangan menutup fokus lah intinya ya, kalau misalnya sudah ada tujuan ya kejarlah itu, jangan khawatir, insya Allah kalau misalnya sudah usaha keras dan doa yang keras juga ya, insya Allah itu bisa tercapai ya. Sudah banyak contoh lah sukses gitu ya, orang-orang yang sukses dengan bekerja keras dan berdoa dengan keras gitu ya. Kemudian mohon maaf ya kalau misalnya ada kesalahan dari saya juga Bu, dan adik-adik semua. Apa yang saya sampaikan hari ini bisa jadi ada salahnya ya, bisa jadi ada, kalau yang benar ya alhamdulillah jadi berguna. Kalau misalnya ada yang salah nanti tolong di cross check ya. Kalau misalnya mau disampaikan juga ke saya boleh.
masukan atau misalnya kritik atau misalnya tadi saran ada yang salah, oh Pak, ini yang disampaikan kurang tepat gitu ya. Ada hal yang lain yang lebih tepat misalnya. Itu juga boleh, silahkan. Jadi saya mohon maaf atas kekurangan yang saya sampaikan ya, kekurangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Gitu, Bu. Baik, terima kasih banyak Pak. Terakhir kalau misalkan tadi yang berkaitan dengan Korean Government Scholarship gitu ya, apakah ada website yang mungkin bisa Oh, ada. dilihat atau apa gitu yang mungkin nanti sama anak-anak bisa dicari informasinya begitu? Boleh, Bu. Saya carikan nanti saya kirim di chat room. Baik, Pak. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak. Sekali lagi, mungkin sekian saja ya para Ananda. Terima kasih, saya pimpin dari sekarang. Kami mohon maaf juga bila ada kekurangan atau ketidakberkenanan di hati ya Pak ya. Baik, sukses selalu Bapak. Iya, terima kasih. Baik anak-anak semuanya, sesi pagi ini sudah berakhir ya. Yang pertama, tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Dr. Tom Hurt. Untuk selanjutnya, sesi kedua nanti akan kita laksanakan, akan kita akan bertemu lagi pada pukul 1 siang. Jadi untuk itu mungkin kita bisa keluar dulu ya dari Zoom, baru nanti kita kembali lagi begitu. Sebentar saya tanyakan dulu. Pak Rian, apakah ada di sini? Variannya lagi rapat, Bu. Oh, lagi rapat ya. Ini siapa? Fahmi, Bu. Pak Fahmi, bagaimana Pak Siap. Fahmi? Kita keluar dulu saja, lalu Ya. bergabung. Ya, nanti bergabung lagi sebelum jam 1. Sebelum pukul 1, 12.30 ya Pak ya? Siap, Bu. Ya, oke. Baik, anak-anakku sekalian, silakan untuk mengambil waktu istirahat dan juga sarapan bagi yang belum mungkin ya, juga beribadah sholat Jumat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama, Ria. Ibu, mohon izin pamit. Baik, nanti jangan lupa bergabung kembali ya. Jam berapa, Bu? 12.30, setengah 1. Assalamualaikum. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ini anak Tawang, Bu.